Oke, kita juga udah recording juga buat nanti kita upload ke YouTube. Oke, kita langsung mulai aja ya. Mungkin sudah beberapa yang join untuk di kelas pasti ya. Selamat siang Bapak Ibu semua, berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS CMB Sekuritas Indonesia. Oke ya, mungkin yang saat ini live di Facebook maupun yang ikut webinar Zoom ya, mungkin kita berjumpa lagi ya dan kita di sini akan membahas yang cukup menarik nih temanya. Untuk tema pertama yang di sesi pertama itu ada tema yaitu adalah kenalin yuk saham sektor ESG yang nanti akan dibawakan oleh Mas Aji Kurniawan selaku dari Retail Research dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan nanti Bapak Ibu jika mempunyai pertanyaan atau ingin diskusi dengan Mas Aji, tentunya Bapak Ibu bisa langsung tanyakan di kolom Q&A yang tersedia dan tentunya Bapak Ibu juga nanti di sesi kedua juga ada saya dan mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan nama saya Wisnu Adi Kumara, saya dari tim Digital Business CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang nanti akan membawakan terkait online trading Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu tadi sudah mempelajari nanti di sesi satu ya tentang sektor ESG dan bagaimana mekanismenya dan yang kedua biar lebih mantap lagi untuk Bapak Ibu berinvestasi, kita juga ajarkan langsung untuk cara menggunakan aplikasi dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia atau yang biasa kita kenal adalah CGS CIMB iTrade. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tentunya kita punya promo-promo menarik nih yang sayang banget buat Bapak Ibu lewatkan. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung cek di promo kita atau event-event kita di CGS, di website kita di cgscmb.co.id. Tak perlu lama-lama lagi, coba saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, ini adalah website resmi kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saat ini belum membuka account atau yang sudah jadi nasabah ya, yang di live Facebook, tentunya Bapak Ibu bisa langsung kunjungi di website kami di cgscmb.co.id. Dan tentunya Bapak Ibu di sini kita biasanya sudah menampilkan promo-promo kita. Ya mungkin yang saat ini sedang running untuk promo kita adalah free broker fee ya Bapak Ibu ya. Jadi periodenya ini untuk free broker fee ini dari tanggal 23 Agustus sampai 31 Desember 2022. Dan mungkin ini Bapak Ibu, ini diperuntukkan untuk apa gitu ya? Ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang ingin membuka akun syariah dan mungkin yang Bapak Ibu saat ini sudah mempunyai akun konvensional atau reguler dan ingin mempunyai akun syariah juga, tentunya Bapak Ibu juga bersempatan untuk mendapatkan promo yaitu free broker fee seperti itu. Dan ini adalah khusus ketika Bapak Ibu melakukan pembelian dan mungkin Bapak Ibu yang saat ini sudah menjadi nasabah atau yang belum jadi nasabah untuk mengetahui fee online kita untuk melakukan pembelian yaitu adalah sebesar 0,1815% dari total value yang Bapak Ibu transaksikan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menjadi akun syariahnya seperti itu ya, dan ketika Bapak Ibu melakukan pembelian saham, maka Bapak Ibu tidak dikenakan untuk fee tersebut seperti itu. Jadi menarik sekali dan jangan sampai kelewatan ya Bapak Ibu ya. Periodenya juga cukup panjang Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu juga bisa bersempatan untuk membuka akun syariah dan berinvestasi secara syariah seperti itu. Jadi kita mulai dari tanggal 23 Agustus, karena kita launching tanggal 23 Agustus, ya mungkin Bapak Ibu juga mengikuti launching kita ya, dan kita sampai tanggal 31 Desember 2022. Jadi Bapak Ibu juga bisa langsung klik di sini untuk detailnya apa saja kira-kira persyaratan untuk mendapatkan atau cara membuka akun untuk rekening syariah seperti itu. Dan yang tidak kalah menariknya juga nih, Bapak Ibu juga bisa bersempatan mendapatkan voucher investasi sebesar 50.000 untuk membuka rekening akun syariah karena Bapak Ibu ketika membuka akun rekening syariah ya dan nanti Bapak Ibu juga langsung diarahkan untuk membuka RDN CIMB Niaga Syariah dan nanti Bapak Ibu juga langsung dideposit sebesar 50.000 ke nomor RDN Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga dapat dua promo nih, jadi free broker fee dan tentunya Bapak Ibu juga mendapatkan voucher investasi sebesar 50.000 seperti itu. Periodenya juga sama Bapak Ibu dengan promo yang sebelumnya, jadi kita mulai dari tanggal 23 Agustus hingga 31 Desember 2022. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kelewat, Bapak Ibu berinvestasi belum mulai saja tetapi sudah mendapatkan cuan kurang lebih 50.000. Jadi tunggu apa lagi? Buka sekarang untuk rekening
syariahnya ya yang dapatkan untuk free broker fee yaitu gratis free broker, dan tentunya Bapak Ibu juga mendapatkan voucher investasi sebesar 50.000 seperti itu. Dan tentunya kita juga mempunyai program-program atau kelas-kelas edukasi yang menarik ya Bapak Ibu ya. Sayang banget untuk Bapak Ibu lewatkan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik jelajah dan habis itu Bapak Ibu bisa melihat jadwal kelas edukasi. Nah, kita saat ini juga ada SPM ya Bapak Ibu ya, atau Sekolah Pasar Modal LRN, dan nanti biasanya kita juga akan bawakan bersama narasumber kita yaitu Bapak Yusuf ya dari Indonesia Stock Exchange. Nah, tentunya Bapak Ibu juga bisa registrasi nih. Jadi kita akan mulai di tanggal 29 September 2022. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar dengan klik info detail di sini. Nah, Bapak Ibu ketika sudah masuk ke sini, Bapak Ibu bisa langsung klik register dan ingin lebih tahu untuk pembicaranya siapa, jam-jamnya jam berapa, seperti itu ya, tanggal berapa, tentunya Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Nah, ini adalah pembicara kita, ada Bapak Yusuf Adi Pradana selaku dari Divisi Pengembangan Pasar Bursa Efek Indonesia, dan tentunya kita adakan, dan Bapak Ibu bisa catat kita mulai di tanggal Kamis 29 September 2022. Jadi kita mulai dari pukul 1 hingga 4 sore ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan kupas tuntas terkait apa namanya, investasi pasar modal, instrumennya seperti apa, terus belajar psikologi juga ya. Biasa Mas Yusuf juga detail juga untuk itu, untuk saham-saham pemula atau investor pemula. Jadi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan benefit yang manfaat. Dan tentunya nanti sesi kedua juga diisi oleh saya juga. Nanti saya akan membawakan terkait online trading. Jadi biar Bapak Ibu lebih mantap untuk berinvestasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan tentunya nggak kalah menarik juga, kita juga ada Dopres ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga mendapatkan bonus 100.000 berupa saldo investasi, dan dapatkan juga untuk Dopres saldo investasi lainnya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk membuka account, dan nanti Bapak Ibu juga nanti deposit sebesar 100.000 ke RDN, dan Bapak Ibu bisa mengikuti SPM bersama kami. Dan juga nggak kalah menariknya juga ada bonus saldo investasi atau Dopres persembahan dari EDX. Caranya gampang sekali Bapak Ibu untuk mendaftarnya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik register di sini, mengisi nama lengkap, nomor telepon, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nomor telepon dan alamat email, dan tentunya nanti ketika Bapak Ibu sudah selesai mendaftarnya, nanti kita akan masukkan grup untuk Bapak Ibu mendapatkan informasi terkait link Zoom atau terkait acara sekolah pasar modal ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang, kita tunggu tanggal 29 September 2022. Seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah ada Mas Aji. Uh, kita langsung mulai aja untuk membahas tema yang menarik ya Bapak Ibu ya, yaitu adalah kenalin yuk saham saham sektor ESG. Dan langsung aja Mas Aji, kita langsung bawakan aja untuk sesi pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat siang untuk teman-teman semua Bapak Ibu, dan terima kasih udah tadi dijelasin ya tentunya promo-promo yang menarik oleh Wisnu. Jadi tentunya Bapak Ibu bisa langsung aja nih dimanfaatkan ya promo dan peluangnya. Jadi tadi yang mulai dari Bapak Ibu bisa mendapatkan voucher investasi 50.000 untuk buka rekening saham syariah dengan RDN CIMB Niaga Syariah. Kemudian juga dari promo broker free ya, yang tentunya lebih lengkapnya yang tadi udah dijelaskan oleh Wisnu. Nah, selamat siang. Kita mau nyapa dulu nih Bapak Ibu yang join di live Zoom ya. Ini sudah ada yang join di tengah-tengah kita secara online. Ada Bapak Nugrahanto Widagdo. Halo, selamat siang Pak Nugraha Widagdo. Semoga sehat selalu dan semangat ya di siang hari ini. Dan juga kita mau menyapa teman-teman Bapak Ibu yang live secara Zoom ya. Juga selamat siang, semoga tetap semangat ya. Nah, ini ada Bu Risma Tinambunan juga. Selamat siang, selamat datang di kelas pasti paham investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, tak kenal maka tak sayang teman-teman dan Bapak Ibu, walaupun kita ini live webinar secara online ya, tapi mungkin kalau di lain kesempatan mungkin kita berjodoh yang ketemu atau di mana, biar mungkin bisa saling sapa ya, jadi kita bisa saling kenal. Nah, jadi tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Haji Kurniawan dari tim retail riset dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, di kesempatan siang hari ini ya,
kita akan mendiskusikan tema yang tentunya menarik dan mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman ya ini hal yang baru ya. Jadi kita akan kenali dan mengulik ya saham-saham apa sih yang tergolong di sektor ESG dan juga kenapa sih kita penting untuk dalam arti mencermati ya isu-isu ESG yang tentunya ini akan penting nih untuk Bapak Ibu ketahui ya. Sebentar saya akan coba share screen terlebih dahulu. Dan juga kita menginformasikan bagi teman-teman Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, ini bisa langsung nanti ya ketika mungkin ada sesuatu yang kurang paham dan sebagainya, ini boleh dituliskan ya di kolom Q&A bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang live secara Zoom, atau maupun juga teman-teman dan Bapak Ibu yang join bersama kita via live Facebook, ini juga bisa langsung aja dituliskan di kolom komen ya. Di live Facebook kalau mungkin nanti di tengah-tengah penyampaian materi mungkin ada yang kurang paham dan mungkin Bapak Ibu tergerak ingin tahu lebih lanjut, ini boleh juga diskon dalam arti untuk dituliskan ya pertanyaannya di kolom komen. Nah, jadi highlight yang ingin kita bahas di hari ini adalah sebelum kita membahas tentang ESG, tentunya kita ingin bisa sama-sama tahu nih Bapak Ibu ya di tengah mungkin BBM yang naik dan juga harga-harga barang yang dalam arti yang turut naik ya akibat harga BBM dan sebagainya, adanya inflasi. Nah, penting bagi kita untuk bisa mengelola finansialnya. Ibaratnya gaji ataupun pendapatan yang kita terima ini bisa awet ya, bisa dikelola ya untuk pos-pos kebutuhan kita sampai ibaratnya 1 bulan ataupun di dalam suatu periode ya, supaya misalnya pendapatan yang kita terima atau gaji yang kita terima ini bisa terus memenuhi kehidupan kita dan juga bisa buat nabung dan juga untuk mulai membangun passive income ya dengan melakukan investasi. Dan juga kita selanjutnya akan ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana peranan ESG dalam berinvestasi dan apa aja sih stock pick ESG dari CGSCMB. Nah, jadi untuk mengawali webinar pada siang hari ini ya, nah, jadi sebelum kita mulai investasi nih, kita harus tahu nih Bapak Ibu ya, bagaimana caranya mengatur finansial. Nah, tentunya ini menjadi problematika ya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi mungkin Bapak Ibu yang mungkin yang rumah tangga ya, yang mengelola perputaran uang dalam memenuhi kebutuhan di rumah tangganya, tentunya ini menjadikan sebuah hal yang harus kita pintar-pintar untuk kelola ya. Jangan sampai ibaratnya keinginan kita lebih besar daripada kebutuhan atau mungkin pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan kita ya. Nah, itu mungkin ujung-ujungnya nanti terjebak dalam kasus yang namanya besar pasak daripada tiang. Nah, jadi penting untuk kita ketahui bahwa kita harus tahu nih mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Nah, jadi ini sangat simpel nih Bapak Ibu ya. Nah, membedakannya gimana? Nah, membedakannya adalah kalau kebutuhan itu adalah hal-hal yang penting ya, yang penting dan kalau nggak kita penuhi, nah nanti akan menjadi sebuah hal yang nggak baik nih ya untuk kita semua. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kebutuhan kita harus makan ya. Kita harus makan misalnya sehari 3 kali. Nah, tentunya kalau kita nggak makan sehari 3 kali, nah tentunya mungkin kita akan lapar ya, kita akan letih, lesu, nah mungkin nggak semangat gitu ya untuk berproduktivitas gitu, dan mungkin atau bekerja ataupun hal-hal yang lainnya gitu ya. Jadi mungkin dari hal ini tentunya kita harus memenuhi ya seperti makan, kebutuhan tempat tinggal dan sebagainya. Nah, seperti makan, biaya sekolah ya, sekolah dan kesehatan. Ibaratnya kalau nggak dipenuhi pasti akan ada sesuatu yang terjadi nih di kehidupan kita. Nah, beda lagi dengan keinginan. Nah, kalau keinginan kalau misalnya tidak penuhi ya, nah kita masih bisa hidup biasa-biasa aja gitu loh. Nah, contohnya kalau misalnya kalau kita masih punya HP yang ibaratnya masih layak untuk dipakai, walaupun memang nggak fleksi banget gitu ya. Mungkin
mungkin ya udah dipakai 3 tahun terakhir. Nah, mungkin melihat mungkin dari waktu ke waktu perkembangan gadget itu selalu ada aja yang baru ya teman-teman dan Bapak Ibu ya. Dan juga belum lama ini juga ada model-model dan brand gadget yang wahid lah ya, yang wahid dari Paman Sam yang keluarin series 14 yang terbaru ya. Nah, tentunya mungkin membuat kita tuh pengen ya untuk pengen punya handphone flagship ya, supaya mungkin dipandang orang keren, beken gitu ya. Tapi tentunya kalau kita refleksikan nih, apakah kantong kita itu bisa memenuhinya apa enggak gitu loh. Dan mungkin kalau kita nggak penuhi, apakah kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari seperti biasa apa enggak sebetulnya. Jadi kalau nggak ada efeknya, tentunya ini adalah lebih kecenderung keinginan ya, hedon ke lifestyle yang tentunya ibaratnya nggak terlalu dibutuhkan banget nih untuk kita penuhi dan wajib ya kita beli. Nah, dari hal tersebut kita bisa mulai memilah dan memilih nih antara kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau udah tahu nih Bapak Ibu dan teman-teman ya, mana kebutuhan dan mana keinginan, kita bisa mulai memprioritaskan nih. Apalagi kita lihat inflasi dari waktu ke waktu itu terus naik ya. Dan tentunya kalau kita nggak pinter-pinter ya mengatur finansial, nah ibaratnya tadi ya, uang kita itu terus boncos untuk mengikuti keinginan kita yang nggak ada akan habisnya situ. Nah, mungkin kalau kebutuhan sih kita maling biasa-biasa aja. Ibaratnya makan 3 kali sehari, minum, kemudian ya sesekali mungkin ngopi-ngopi lah ya. Dan sebagainya. Tentunya ya mungkin ya biasa-biasa aja gitu loh. Maksudnya kalau makannya biasa aja gitu, nggak harus makan-makan yang estetik gitu ya, yang harus membutuhkan budget-budget yang tinggi gitu ya. Yang ibaratnya mungkin nggak harus yang makan-makan sultan, ibaratnya makan sederhana, yang penting sehat dan ibaratnya sehat lah ya. Nah, itu udah cukup nih teman-teman dan Bapak Ibu ya untuk bisa kita lebih cerdas dalam mengatur finansial. Nah, itu yang penting nih untuk teman-teman kita ketahui antara kebutuhan dan keinginan. Nah, setelah kita udah tahu nih apa yang menjadi kebutuhan kita, nah kita mulai dalam arti mulai cerdas nih teman-teman, dalam arti membelanjakan pendapatan kita untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, misalnya tadi untuk misalnya membayar cicilan rumah, KPR ya, terus misalnya mungkin kalau yang sudah punya anak ini membeli pakaian, terus makanan ya, kemudian juga biaya sekolah rutin tiap bulan, kemudian kalau misalnya pun air-air ini cuaca kurang baik ya, mungkin anak dan sebagainya mungkin kadang-kadang sakit dan sebagainya, tentunya perlu yang namanya biaya kesehatan. Nah, ini dulu yang harus dicermati ya teman-teman, baru mulai teman-teman kalau udah bisa memaintain apa yang menjadi kebutuhan, nah itu bisa menjadi teman-teman bisa mengalokasikan sisa dana untuk mulai berinvestasi. Nah, jadi di sini adalah mindset orang yang sudah berhasil ya teman-teman, adalah kita highlight adalah orang yang mulai berinvestasi ya. Dan juga orang yang belum berhasil ini biasanya cenderung menabung nih. Kenapa kita highlight? Nah, di mana orang yang berhasil ini udah mulai berinvestasi dan dari hasil investasinya ini bisa memberikan passive income ya, yang dimana uang ini bekerja untuk kita, memberikan penghasilan ya, memberikan mata penghasilan, mata pencarian yang nggak harus kita tergantung ya dengan harus bekerja tiap hari ya, berangkat pagi pulang sore. Nah, sedangkan orang yang belum berhasil mindsetnya adalah ketika punya uang ini dia cenderung menabung ya teman-teman. Tapi mungkin kalau hanya menabung aja nih ya, tentunya kalau kehilangan pekerjaan atau dan sebagainya ya, nah, tentunya kita nggak punya uang lagi nih teman-teman untuk bisa menghidupi ya kehidupan kita setiap hari ataupun secara bulanan ya. Dan juga kalau kita lihat akhir-akhir ini sempat ada kabar ya, mungkin teman-teman juga familiar ya, ada sebuah perusahaan e-commerce ya yang dia warnanya orange ya. Mungkin teman-teman suka belanja di sana. Nah, di sana mereka melakukan perampingan ya, dalam arti mereka memutuskan hubungan pekerjaan kepada beberapa karyawannya. Nah, tentunya mungkin kalau ini terjadi kepada kehidupan kita sehari-hari ya, nah tentunya mungkin kita udah nggak punya
mata pencarian nih teman-teman dan Bapak Ibu ya. Nah tentunya kalau kita nggak punya mata pencarian ya gaji ataupun sebagainya, nah mungkin kita akan sulit nih kalau kita hanya menabung aja kalau hal itu menimpa ke diri kita sendiri masing-masing ya. Tentunya kalau kita mungkin kehilangan pekerjaan yang dari sifatnya rutin ya, itu akan menghilangkan mata pencarian utama kita ya. Nah, so far kalau mata pencarian kita hilang, tentunya kita nggak bisa nih memenuhi kehidupan sehari-hari kita ya, misalnya untuk beli makan, kemudian untuk bayar listrik, bayar utilitas rumah ya, membayar iuran misalnya RT RW, membayar biaya sekolah dan sebagainya ya. Nantinya mungkin kita akan kebingungan ya, kelimpungan ya, karena kita nggak punya penghasilan, karena kita hanya menabung aja nih dari pendapatan yang kita terima. Nah mungkin itu aja kalau kita sempat nabung nih, kalau nggak sempat nabung ya wassalam ya, kita nggak punya tabungan. Nah ketika kita mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya, kita nggak punya dana darurat ya, ataupun dana di masa depan untuk bisa membiayai kehidupan kita. Nah di sini adalah mindset yang orang berhasil adalah di mana orang ini sudah mulai berpikir selangkah ke depan ya, karena dalam arti hidup kita ini nggak untuk hanya hari ini aja nih teman-teman, karena masih ada masa depan yang perlu kita persiapkan dan perlu kita persiapkan ya untuk dana darurat dan sebagainya. Jadi toh kalau misalnya ada sewaktu-waktu hal yang tidak terduga ya, kita bisa mengcovernya nih, kita bisa menanganinya karena kita sudah mulai sejak dini ya melakukan investasi. Nah, jadi ibaratnya orang yang berhasil ini adalah orang yang mulai berinvestasi ya, membangun passive income dengan mulai berinvestasi, dan dengan dari hasil investasinya tersebut ini bisa memberikan sumber pendapatan baru dari active income ya, atau dari bekerja. Nah, tentunya dari orang yang mungkin cenderung konsumtif ya teman-teman. Nah, biasanya tercipta pola fear and greed ya. Fear dalam arti takut nggak punya uang, dan greed ini ketika mendapat uang ya, ini greed ya, dalam arti dia serakah untuk bisa memenuhi kehidupannya, dalam arti memenuhi keinginannya ya. Nah, jadi tentunya fear itu adalah takut ya, takut orang ini tidak mempunyai uang. Jadi ketika takut, orang ini cenderung bekerja keras ya, bekerja dengan giat agar dia itu akan mendapatkan uang ya, uang dari bekerja dan sebagainya, dan akhirnya mungkin di akhir bulan ini mendapatkan gajian ya, dan dari gajian itu dia untuk membelanjakan kebutuhannya dan sebagian mungkin keinginannya ya. Tapi memang namanya manusia nih teman-teman dan Bapak Ibu ya. Jadi memang mungkin kalau kebutuhan kita mungkin bisa ya tercover dari penghasilan kita nih. Tapi mungkin yang namanya keinginan itu ada aja nih, selalu godaannya yang tentunya mungkin membuat kita itu selalu ingin ya, tergiur untuk bisa memperolehnya. Nah, tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah semua keinginan kita itu bisa dipenuhi dari pendapatan kita nih. Nah, mayoritas orang ini kalau mungkin yang nggak tajir-tajir amat ya, yang bukan sultan, tentunya nggak bisa memenuhi keinginannya semua ya. Misalnya mungkin beli iPhone 14 Pro Max yang terbaru yang 1 terabyte misalnya, ataupun membeli kendaraan baru ya, mungkin, ataupun hal-hal yang lain, hal-hal yang mewah, kendaraan mewah dan sebagainya, yang tentunya mungkin kadang orang berpikir nih, kira-kira gimana ya supaya bisa memenuhi keinginan saya ya. Nah, biasanya orang mungkin ini ya cenderung berhutang, misalnya mencicil sesuatu supaya bisa diperoleh nih keinginannya. Nah, tapi memang balik lagi pertanyaannya nih. Nah, tentunya dari cicilan tersebut ya, dari hutang yang diambil, pasti bulan depan akan ada tagihan-tagihan yang tentunya membuat orang ini pasti ketakutan nih kalau nggak punya uang untuk membayarnya dari mana nih. Nah, dari situ akan muter-muter aja nih teman-teman ya. Jadi orang itu akan takut nggak punya uang, sehingga orang itu termotivasi untuk giat bekerja dan mendapatkan uang, dan ketika mendapatkan uang, nah uangnya untuk tadi ya, misalnya membayar cicilan dan sebagainya. Nah, tentunya kalau kita terus-menerus ya terjebak dalam jebakan hutang tersebutnya, nah tentunya kita nggak maju-maju nih teman-teman. Dan juga pertanyaan untuk kita nih, apakah kita masih terus-menerus nih ya terjebak dalam jebakan hutang tersebut, atau mungkin kita mau lebih
lebih dalam arti lebih bijak lagi, lebih cerdas untuk tadi ya bisa mengelola finansial, mengatur antara kebutuhan dulu ya, memprioritaskan kebutuhan, dan mungkin kalau ada keinginan disesuaikan lagi nih dengan kemampuan kita. Jangan ibaratnya mungkin kemampuan kita itu sebatas levelnya segini nih, tapi kita mau untuk bisa memenuhi keinginan yang levelnya segini, yang lebih tinggi ya. Nah, tentunya antara gap antara kemampuan kita dan hal yang kita inginkan yang dalam arti jauh lebih besar. Artinya ini ada ketimpangan yang tentunya kalau kita terus-menerus memaksakan ya, tentunya ini nggak baik nih untuk kesehatan finansial teman-teman semua. Nah, oleh karena itu kita harus tadi ya bisa mengelola finansial secara sehat ya, baru kemudian ketika finansial kita udah sehat, nah kita bisa mulai mengalokasikannya untuk mulai berinvestasi. Nah, faktanya adalah ya, kita lanjutkan. Nah, jadi faktanya adalah setiap orang di Indonesia ini punya batasan limit usia nih teman-teman ya. Jadi kita nggak semuanya nih seumur hidup kita dihabiskan untuk bekerja aja nih. Pastinya kalau udah menjelang usia 50 tahun lebih ya, nah biasanya kita udah mulai mendekati yang namanya masa-masa pensiun nih teman-teman dan Bapak Ibu ya. Nah, mungkin pertanyaan dari kita adalah kalau kita udah nggak bekerja ya, dari mana nih dalam arti penghidupan kita ke depan ya, untuk bisa memenuhi minimal untuk makan, untuk bayar listrik, bayar utilitas rumah tangga ya. Mungkin sekali-sekali juga mungkin bisa main sama cucu ya, pergi sama cucu, anak bertamasya ya, piknik dan sebagainya. Nah, tentunya kalau kita nggak sejak dini melakukan investasi, nah tentunya kita nggak bisa nih untuk membangun dana pensiun ya ke depan, karena nggak semuanya, nggak terus menerus ya kita ini bekerja sampai tua ya, sampai mungkin di atas umur 50 dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus mulai berinvestasi sejak dini agar kita bisa menabung ya dana pensiun di kala masa tua nanti. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah masuk pensiun, Bapak Ibu lebih tenang karena udah punya tabungan ya, dana masa depan ketika sejak muda ini melakukan investasi. Nah, melakukan investasi yang baik ini adalah sejak dini dan secara rutin nih. Secara rutin nggak perlu dengan jumlah yang besar nih Bapak Ibu ya. Asalkan Bapak Ibu tadi ya sudah sehat mengelola finansial, nah kemudian Bapak Ibu bisa nih untuk mengalokasikan sisa pendapatannya ya yang sudah dikurangi dengan kebutuhan ini dengan mulai melakukan investasi secara rutin ya. Nggak apa-apa misalnya mungkin nggak harus gede-gede amat, misalnya mungkin sebulan ini Bapak Ibu punya dana sisa dingin yang nggak diperlukan untuk di waktu dekat ya, misalnya 500.000 nih, nggak apa-apa nih, mungkin satu bulan ini menyisikan ada sisa dana ya 500.000, nah ini bisa dialokasikan untuk mulai berinvestasi nih. Nah kemudian bulan depan lagi mungkin ada sisa dana mungkin 800.000 atau 300.000, nah ini bisa langsung dialokasikannya aja untuk berinvestasi. Jadi nggak harus dengan ibaratnya dana yang besar, tapi ibaratnya ketika Bapak Ibu punya sisihan dana, itu bisa dilakukan untuk berinvestasi daripada mungkin untuk beli mungkin tas yang mungkin Bapak Ibu masih punya tas yang bagus gitu, ataupun mungkin beli baju ataupun misalnya beli sepatu yang ibaratnya kalaupun nggak beli juga masih ada yang lama gitu, yang masih pantas kita pakai gitu loh. Nah, ibaratnya pun kalau kita pakai juga ya ibaratnya cuma ditaruh aja ya, misalnya barang-barang yang kita beli ya, misalnya mungkin di jam tangan ataupun hal-hal yang lain. Nah mungkin kalau kita beli pun juga nggak produktif gitu, nggak bisa menghasilkan uang, padahal barang-barang yang kita sebelumnya itu masih ada dan masih layak pakai gitu loh. Jadi dari hal ini tentunya membuat kita bisa bijaknya dalam membelanjakan sesuatu, mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting banget nih kita beli seperti itu. Nah, di sini adalah cash flow kuadran ya. Di slide ini adalah yang menggambarkan cash flow kuadran yang tadi ya kita bahas bahwa orang yang sudah berhasil ibaratnya dia mulai membangun passive income ya, dibandingkan mungkin orang yang belum berhasil, yaitu yang cenderung menabung aja nih teman-teman dan Bapak Ibu ya.
Dan saya yakin di sini Bapak Ibu mungkin udah punya aktif income nih ya, dari pekerja ataupun berwirausaha. Mungkin bagi yang belum, ini membangun pasif income nih. Nah, jadi pasif income ini penting untuk Bapak Ibu bangun supaya Bapak Ibu ketika mungkin secara jangka pendek mungkin ada plan ya, ada plan sesuatu ya, dan mungkin secara gaji mungkin terlalu besar nih ya untuk kita penuhi. Tapi kalau Bapak Ibu mulai membangunnya secara rutin ya, mempersiapkan dengan dana investasi ya, hasil investasi. Nah, ini bisa diwujudkan dengan Bapak Ibu memperoleh passive income ya. Nah, untuk bisa memperoleh passive income tentunya banyak banget nih teman-teman ya. Bisa yang dengan mempunyai big business, dan mungkin bisa juga berwirausaha, menanamkan modal untuk berinvestasi, atau mungkin yang real asset ini bisa mungkin membangun kos-kosan ya, kalau punya lahan yang cukup luas dan strategis, ini bisa dibangun kos-kosan, ruko, dan sebagainya, disewa-sewakan, dan ini bisa memberikan passive income yang Bapak Ibu nggak harus bekerja, tapi tiap bulan masuk ke rekening. Nah, tapi memang nggak semuanya nih punya dana modal yang cukup besar untuk buat big business ya, ataupun tadi ya mungkin punya big business diri, properti dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum punya modal yang cukup besar dan sebagainya ya untuk membangun passive income, ini bisa dengan salah satunya dengan membangun passive income ke investasi nih. Nah, tentunya pilihan investasi ini banyak banget nih ya teman-teman ya untuk kita coba ya. Nah, salah satunya adalah investasi saham. Nah, mungkin kalau yang risk free itu ada investasi mungkin di deposito ya, di tabungan dan sebagainya, ataupun ada juga reksadana dan sebagainya. Pokoknya zaman sekarang banyak lah pilihan investasi. Nah, tentunya kita ingin tahu nih kenapa sih harus saham gitu loh dibandingkan investasi yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini ya Bapak Ibu ya, investasi mana nih yang paling memberikan return yang paling tinggi? Ini kita lihat ada investasi saham ya dibandingkan investasi yang lainnya. Nah, seperti obligasi negara, deposito, emas, dan tabungan. Jadi kalau kita bandingkan dari inflasi yang terjadi rata-rata selama 5 tahun yang 4% ya. Nah, di sini adalah investasi saham yang memberikan return yang paling tinggi ya, yaitu sekitar hampir 374% dibandingkan return dari instrumen investasi yang lainnya seperti obligasi, deposito, emas. Ini jauh di bawah dari investasi saham. Tapi dalam arti investasi yang lainnya juga masih memberikan return ya, kecuali tabungan. Nah, kenapa nih tabungan ini malah bukannya memberikan return atau menjaga nilai uang kita, malahan berkurang ya. Nah, ini lantaran karena ibaratnya kalau kita menabung dengan nilai yang nggak terlalu gede nih teman-teman ya. Nah, pasti uang yang kita miliki tentunya lebih cenderung terpangkas ya oleh admin fee bulanan yang dibebankan oleh bank dibandingkan kita meraih atau menghasilkan bunga ya, pundi-pundi bunga dari bank ya. Seperti contohnya mungkin saat ini bank-bank umumnya swasta ini juga udah menerapkan zero interest rate ya. Kalau kita nabung tuh mungkin nilainya cuma di bawah 1 juta ya. Nah, jadi dari contoh hal ini ya, jadi dari study case hal ini, dan ini juga sumber dari Bursa Efek Indonesia, menjelaskan ya bagi kita bahwa investasi saham ini menjadi salah satu alternatif pilihan investasi yang paling memberikan return yang paling tinggi. Namun kembali lagi, return yang paling tinggi, return juga ini sebanding lurus dengan risikonya ya. Pastinya kalau mendapatkan return tersebut tentunya bisa memberikan dampak risiko yang sebanding juga ya. Nah, tentunya bagi kita pentingnya untuk berinvestasi saham untuk bisa memilih, menganalisa bagaimana saham-saham yang tepat ya, prospek yang dalam arti ke depannya masih oke, dan itu bisa menjadikan dasar pertimbangan untuk Bapak Ibu melakukan investasi. Dan kenapa sih kita harus berinvestasi? Karena kembali lagi ya, yang namanya inflasi dari tiap tahun itu terus naik ya. Nah, mungkin secara angka itu 4%, sekitar 4%, tapi kalau kita lihat cek di lapangan, tentunya inflasi yang terjadi mungkin bisa lebih ya.
Contohnya mungkin yang paling mungkin bagi Bapak Ibu yang udah berumah tangga ya, punya anak, mungkin namanya biaya sekolah ya, apalagi di swasta ya, Pak, itu biaya sekolah itu tiap tahun ya, biaya pendidikan itu tiap tahun itu naiknya itu lumayan banget ya. Nah, tapi mungkin kalau Bapak Ibu yang mensekolahkan anaknya di sekolah negeri mungkin ini bisa terbantu ya. Jadi mungkin banyak subsidi lah yang diberikan oleh pemerintah. Tapi mungkin secara umum seperti biaya pendidikan ya, ataupun biaya hidup ya, dan ataupun biaya makan dan sebagainya, itu memang kalau tanpa kita sadari itu sebenarnya dari tiap tahun ya, tiap tahun, dari tahun ke waktu ke waktu itu terus meningkat ya. Nah, mungkin kita nggak nyadari nih teman-teman. Nah, mungkin kalau kita bandingkan, nah ini mungkin kerasa nih teman-teman ya. Nah, jadi kita lihat aja nih inflasi yang terjadi ya. Nah, jadi ibaratkan hari ini kita pegang 100.000 nih teman-teman ya. Nah, mungkin kalau kita bandingkan di 10 tahun yang lalu ataupun 20 tahun yang lalu nih, uang 100.000 rupiah saat ini, kalau kita belanjakan nih ke modern trade yang favorit teman-teman dan Bapak Ibu ya, mungkin yang paling dekat dari rumah, yang biasanya ibaratnya ada mart-martnya ya. Nah, uang 100.000 mungkin sekarang untuk dibelanjakan kebutuhan sehari-hari mungkin seperti ini nih, di troli ini ya. Mungkin cuma berapa barang ya, ada 4 atau nggak nyampe 10 lah ya. Nah, tapi kalau kita balik ke 10 tahun yang lalu ya, kalau kita bisa time traveling ya, mungkin kalau di 10 tahun yang lalu uang 100.000 rupiah mungkin bisa membeli hampir mungkin 4 sehat 5 sempurna ya. Ada bisa beli daging, kemudian beli sayur ya, beli buah, terus beli protein dan sebagainya, beli susu ya. Nah, mungkin ini bisa buat ya katakanlah 1 minggu lah ya, untuk makan kebutuhan sehari-hari 1 minggu, dengan asumsi satu kepala rumah tangga itu ada 4 orang ya. Jadi ibu anak dan anak 2, uang 100.000 itu masih bisa cukup gitu untuk dulu di tahun 2012 makan sederhana lah ya, masak sendiri di rumah, kemudian ya ibaratnya masak lah, menggoreng dan sebagainya, lebih hemat makan sendiri. Nah, kemudian kalau di 20 tahun yang lalu itu 100.000 tuh bisa beli apa aja. Nah, mungkin ini bisa buat seminggu, 2 minggu hingga 1 bulan lebih ya, sekitar 1 bulan lah ya, kurang-kurang dikit. Mungkin bisa beli ciki ya, beli jajan-jajan ya, beli minuman ya, di luar dari membeli kebutuhan pokok ya. Jadi dari kelihatan trolinya ini penuh banget ya, penuh banget, dan tentunya mungkin selain dari trolinya ini penuh banget, tentunya dari volumenya juga kita lihat ini juga semakin kesini semakin mengkerut ya, dalam arti ukuran bungkusnya itu sama, tapi isinya itu malah berkurang nih. Nah, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman boleh ikut komen nih, kira-kira gimana nih menyikapi inflasi yang terjadi nih. Mungkin sering beli barang apa, dan mungkin sekarang itu harganya makin naik tapi mungkin isinya tuh tambah kecil gitu loh. Nah, mungkin bisa cerita nih, sharing ke kita nih, mungkin ada pengalaman apa yang itu menjelaskan atau dalam arti mencerminkan ya gejala atau kondisi di mana inflasi itu terjadi ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi secara konsepnya adalah inflasi itu terjadi antara di mana harga kebutuhan kita itu merangkak naik ya, sedangkan nilai uang kita ya segitu-gitu aja gitu. Ibaratnya kita lihat nih teman-teman ya, misalnya nih mungkin kita ambil contoh ya, jadi mungkin kalau tadi kita ambil satu barang di troli di tahun 2012 ya, kalau kita beli mie instan itu satu pieces itu masih Rp1.000 nih teman-teman ya, maksudnya masih Rp1.000 satu bungkus ya. Mungkin kalau kita beli 10 ya, biasanya beli 10 nih karena satu keluarga ya, beli 10 itu 10.000 itu dapat 10 bungkus. Nah, mungkin kalau saat ini kita cek ya ke toko modern trade yang dekat rumah kita masing-masing, mungkin 10.000 itu nggak bisa nih sekarang dapat 10 bungkus. Nah, mungkin kalau kita lihat harga rata-ratanya itu udah sekitar 3.000 ya, maksudnya Indomie ya. Atau mie instan ya.
Nah, di sini kita lihat harganya udah rata-rata 3.000 nih teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi mungkin uang 10.000 cuma dapat 3 bungkus sama kembalian Rp1.000. Seperti itu. Jadi kita lihat dari hal ini pun uang 10.000 yang dulunya bisa beli mie instan 10 bungkus, sekarang cuma 3 bungkus dapat satu kembalian Rp1.000 ya. Jadi kalau dulu dapat 10, sekarang cuma dapat 3 nih. Nah, jadi hal ini tentunya mencerminkan ya adanya kenaikan harga dan barangnya yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Tapi mungkin masalahnya apakah nilai uang kita ikut naik juga apa enggak nih? Jadi mungkin kalau tadi kenaikannya hampir lebih dari 3 kali lipat ya, mungkin ini belum saya revisi. Nah, jadi kalau 10 tahun yang lalu ya, dan kita revert back di tahun ini, kita lihat ada terjadinya kenaikan mie instan ini hampir 3 kali lipat ya. Nah, apakah gaji kita itu dari 10 tahun yang lalu juga ikut meningkat nih, teman-teman? 3 kali lipat juga nih. Nah, mungkin kalau enggak, ya itu ya, nilai uang kita menyusut, harga barang-barang terus meningkat ya. Jadi itu namanya inflasi gitu loh. Nah, tentunya kalau kita biarin terus-menerus, ya, ibaratnya uang kita itu akan tergerus ya, digerogoti oleh yang namanya inflasi yang tentunya ini nggak akan habis nih, nggak ada konsepnya bahwa inflasi dari tahun ke tahun ini turun ya, nggak ada yang ibaratnya yang ada malah nilai uang kita dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu itu lebih menyusut ya karena adanya inflasi. Nah, supaya menjaga nilai uang kita minimal nggak tergerus yang namanya inflasi nih teman-teman dan Bapak Ibu ya. Langkah apa nih yang harus kita lakukan? Nah, salah satunya adalah mulai melakukan investasi. Karena kalau kita lihat tadi ya, data rata-rata inflasi yang terjadi di 5 tahun terakhir ini ada di angka 4%. Nah, jadi mungkin kalau kita UMR sekitar 4 juta ya, 4 juta sekian, nah mungkin ada inflasi ya. Jadi 4 juta itu dikurangi 4%. Nah, sekian berapa? Nah, tentunya kalau apa nih yang bisa meningkatkan uang kita ya supaya tadi yang 4 juta itu dikurangi 4% bisa tetap ya, bisa utuh. Nah, itu harus melakukan investasi. Nah, investasi yang bisa memberikan return yang melebihi dari nilai inflasi, ini adalah salah satunya adalah investasi sahamnya. Jadi ini pilihan investasi aja nih teman-teman ya. Jadi nggak harus misalnya Bapak Ibu juga menabung ya, dan juga mungkin saat ini mungkin investasi juga nih, mungkin ada yang udah di obligasi, deposito, ataupun juga beli emas. Bukan berarti semuanya itu diambil terus di saham semua, enggak juga ya. Bapak Ibu juga boleh tetap investasi di obligasi, deposito, emas sebagai langkah diversifikasi ya. Karena sewaktu-waktu kalau misalnya investasi saham ini ada risikonya, Bapak Ibu mungkin ada koreksi dan sebagainya, Bapak Ibu masih tetap ada investasi lain yang bisa mendapatkan passive income ya, sebagai passive income. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah pilihan investasi nih Bapak Ibu ya. Tentunya kalau kita melihat return yang paling tinggi mana, yaitu di investasi saham. Nah, ini sebagai pilihan aja nih. Silakan nanti Bapak Ibu bisa memilih ya mana kira-kira yang tentunya Bapak Ibu ke depan ini akan pertimbangkan ya untuk berinvestasi. Nah, selanjutnya kalau kita tadi udah tahu ya bagaimana mengelola finansial agar kita bisa secara keuangan ini sehat dalam mengelola pengeluaran dan pemasukan. Nah, kemudian kalau udah sehat pengeluarannya, pemasukannya, kita bisa selangkah lebih maju ya untuk menggunakan sisa dana yang kita dapatkan dari gaji untuk mulai berinvestasi, dan investasi yang memberikan return, pilihan investasi yang memberikan return yang paling tinggi mana, yaitu ada di saham. Dan tentunya apa nih konsep dari saham ya, mungkin tentunya banyak Bapak Ibu, saham itu apa sih, kayak eksklusif banget ya. Nah, sebenarnya saham ini adalah modal ya, dalam arti penyertaan modal nih, ketika Bapak Ibu ingin berinvestasi atau melakukan penyertaan modal ke dalam usaha. Nah, jadi di sini ibaratkan Pak Bejo ini punya usaha bakso ya, tapi belum bisa jalan nih karena terbentur modal ya. Karena Pak Bejo ini hanya punya dana 1 juta, sedangkan modal yang diperlukan ini harus genap sebesar 8 juta nih. Nah, alhasil Pak Bejo ini percaya diri ya, karena Pak Bejo ini punya skill untuk memasak bakso dengan andal.
Akhirnya Pak Bejo ini mengajak kepada 7 rekan teman-temannya untuk bisa menanamkan modal masing-masing 1 juta rupiah ya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi karena teman-temannya ini percaya Pak Bejo ini bisa masak yang enak ya, apalagi bisa masak bakso yang enak. Nah, akhirnya mereka percaya ini untuk menanamkan modalnya senilai 1 juta masing-masing. Akhirnya jalanlah modal Pak Bejo ya untuk mendirikan usaha bakso, dan akhirnya karena baksonya enak ya dimakan banyak orang ya, orang silih berganti pesen baksonya ya, dan juga aktif di sosial media ya, akhirnya viral nih. Nah, dalam waktu nggak berapa lama akhirnya mau dari nilai bisnis yang dulunya 8 juta ya, karena banyak orang yang beli ya, tentunya ada omsetnya naik ya, karena ada keuntungan dari jualan yang membuat bisnis Pak Bejo ini nilainya naik ya, dari yang 8 juta menjadi 16 juta. Nah, tentunya dari masing-masing orang tersebut, kalau kita bagi rata nih, masing-masing udah punya cuan ini dari yang 1 juta menjadi 2 juta nih. Nah, dari selisih keuntungan tersebut ya, ini teman-teman bisa melihat bahwa Pak Bejo ini bisa aja nih untuk merealisasikan keuntungannya. Udah untung nih, pengen ngerasain ya apa ibaratnya kerja kerasnya ya, bisa aja Pak Bejo dan teman-temannya ini menjual keuntungannya dari saham tersebut ya. Ini baik sebagian maupun seluruhnya ke orang lain gitu. Jadi hal ini sebagai dasar kenaikan harga saham dan perdagangan saham. Jadi ibaratnya kayak kita menjual belikan sebuah barang ya. Nah, tapi kalau ini adalah memperjualbelikan surat berharga yang dimana di sini adalah pernyataan modal yang kita berikan kepada sebuah perusahaan seperti itu. Nah, tentunya keuntungan investasi apa aja nih teman-teman yang salah satunya dengan berinvestasi saham ya. Nah, jadi adalah yang pertama adalah capital gain, Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi capital gain ini adalah selisih harga beli dan jual hal saham ya. Yang tadi mungkin selisihnya dari Pak Bejo 2 juta dikurangi 1 juta adalah selisihnya 1 juta ya. Nah, kembali lagi semakin besar modal yang Bapak Ibu tanamkan ya, ini juga semakin besar return atau capital gain yang diperoleh. Kemudian pembagian keuntungan dari dividen, jadi beberapa perusahaan yang memberikan mencetak laba dan tentunya pertumbuhan yang konsisten, mereka juga rutin ya membagikan sebagian besar keuntungannya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Kemudian bisa memiliki bisnis suatu perusahaan dengan modal yang relatif kecil. Jadi meskipun mungkin Bapak Ibu memiliki sebuah saham A nih, misalnya mungkin Nifty Beta, ibaratkan contoh, mungkin Bapak Ibu tahu nih ya, familiar dengan Bank BRI contohnya ya. Nah, misalnya Bapak Ibu mempunyai saham BBRI 1 lot ya, atau senilai 100 lembar saham. Walaupun cuma 1 lot, teman-teman Bapak Ibu dikatakan sebagai pemilik bisnis dari saham atau Bank BRI ini, seperti itu contohnya. Dan kemudian likuiditas yang tinggi karena investasi saham ini bisa real time ya, bisa diperjualbelikan ini kapanpun ya. Jadi mungkin sewaktu-waktu ada keperluan mendadak, Bapak Ibu bisa langsung secara real time memperjualbelikannya asalkan ada pembeli dan penjualnya. Kemudian juga pajak yang rendah dan ini bersifat final. Dan yang paling penting ada payung hukum yang diatur dan diawasi oleh regulator yaitu OJK. Nah, di sini adalah investasi berbasis ESG nih. Nah, singkatnya adalah ESG adalah prinsip yang diterapkan oleh perseroan untuk bisa menangani kondisi climate change ya, risiko dari climate change. Nah, tentunya climate change ini menjadi isu global yang hangat nih teman-teman, karena tentunya climate change ini penting nih untuk kita galakan supaya kita bisa menghindari ya risiko dari kerusakan alam, kemudian juga perubahan cuaca yang ekstrim dan sebagainya ya. Yang tentunya ibaratnya kita sebagai penduduk bumi ya, ini harus sama-sama merawat bumi kita supaya bisa lestari nih sampai kapanpun ya, selamanya. Karena kalau kita bumi ini ibaratnya batuk-batuk kemudian sakit ya, tentunya kita nggak punya planet lain nih untuk tinggal. Jadi mau nggak mau kita harus membuat dan melestarikan bumi agar tetap sehat selalu ya. Terus hijau, terus pokoknya terus asri lah. Kalau ibarat orang Jawa tuh gemah ripah rojinau ya. Jadi harus terus bisa memberikan keberkahan untuk semua makhluk hidup yang tinggal di bumi.
Nah, tentunya risikonya apa saja sih kalau ibaratnya kalau climate change ini menimpa kita semua ya. Nah, tentunya memang risiko ini udah mulai terjadi nih, seperti peningkatan suhu, kemudian kenaikan permukaan air laut, dan kemudian juga cuaca yang ekstrim yang kita nggak terduga nih. Tiba-tiba mungkin pagi itu siang terik ya, kemudian sore ini agak sedikit mendung, tiba-tiba malam hari ini hujan badai angin yang ibaratnya nggak terprediksi gitu loh. Padahal misalnya apalagi mungkin sampai ekstrimnya kadang padahal siang hari itu panas terik, malah hujan gitu loh ya. Nah itulah salah satu contoh dari risiko iklim ya yang terjadi ya. Nah tentunya dampaknya apa sih ke sektor finansial? Nah tentunya juga dalam arti secara operasional ini akan terjadi kerusakan aset ya, yang membuatkan cost-nya ini meningkat, kemudian juga supply chain-nya juga akan terganggu dan sebagainya, dan ini akan mempengaruhi demand dari produksi industri ya. Jadi tentunya ini akan memberikan dampak yang kalau nggak kita maintain kelola, tentunya akan memberikan dampak yang cukup signifikan ya terhadap kehidupan kita, kelangsungan hidup kita. Nah, ESG itu apa? Ya itu adalah pilar ya, bagaimana perseroan ini menerapkan prinsip yang menjunjung tinggi, yang menerapkan etika dalam menjaga environmental ya, lingkungan, kemudian sosial, dan juga tata kelola perusahaan supaya bisa sustainable ya, dari segi mereka terbuka dan juga memberikan kesempatan bagi semua orang untuk membangun dan juga bisa berkontribusi ya kepada aspek-aspek sosial. Dan juga penerapan ESG juga bisa sebagai vehicle ya untuk alat untuk institusi atau perseroan ini mencapai emisi rendah karbon ya, karena memang kita ketahui dari emisi yang tentunya kita sehari-hari itu mengeluarkan emisi karbon ya, seperti kita saat ini juga misalnya berkendara, berpergian itu tentunya menggunakan bahan bakar yang juga itu akan mengeluarkan emisi karbon ya. Kita charge laptop nih, kemudian menyalakan listrik dan sebagainya, itu juga mengeluarkan emisi karbon ya. Nah tentunya mungkin kalau dari perseroan itu banyak yang bisa dilakukan ya, mungkin dari segi environment dan sebagainya. Nah mungkin untuk secara kita sendiri nih apa ya? Nah mungkin secara individu kita untuk bisa mengurangi emisi karbon ya, tentunya misalnya untuk bisa kita menyelamatkan iklim. Nah kita bisa mulai dari hal yang kecil nih teman-teman ya, seperti kita menghemat listrik ya, kemudian kalau mungkin kalau ada energi yang tidak terpakai kita bisa lebih hemat energi ya. Misalnya mungkin kalau stop kontak kita nggak pakai ya, kita bisa matikan, ataupun kalau hal-hal yang lain lah, hal-hal yang kecil yang bisa kita minimalisir, nah itu bisa salah satunya kita bisa menjadi agen perubahan lingkungan ya, iklim, supaya kita bisa juga sama-sama ya membantu bumi kita supaya bisa tetap hijau ya. Nah, mungkin kalau dari sisi perseroan adalah bagaimana ESG ini bisa memberikan kelangsungan dan sustainability terhadap bisnis ya, bisnis perseroan supaya bisa terus langgeng ya ke depannya. Nah, penerapan ESG yang sukses juga ini akan bisa membantu nih teman-teman ya, membantu Indonesia terlepas dari middle income trap sebelum 2025, karena secara tidak langsung prospek ini akan memberikan dampak yang positif ya terhadap emiten yang melakukan prinsip tata kelola yang berbasis ESG. Dan mungkin kalau teman-teman mungkin nggak tahu nih ya gimana cara melihat ESG itu gimana, nah itu bisa terlihat dari sustainability report yang dirilis oleh masing-masing perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia ya. Dan juga untuk ESG ini ada indeks acuannya. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung. Ini ada 4 pilihan acuan indeks yang bertemakan ESG. Ini ada saham ESG Leader, kemudian Sri Kehati, dan ESG Sector Leader IDX Kehati, dan ESG Quality 45 IDX Kehati. Jadi Bapak Ibu bisa melihat acuan indeks-indeks tersebut ya. Ini ada jumlah anggotanya ada 30 untuk ESG Leader, Sri Kehati ada 25, kemudian ESG Sector Leaders IDX Kehati ini nggak tetap, ini berdasarkan Yayasan Kehati dalam
segi screeningnya ya. Kemudian ESG quality mereka melihat dari LQ45 ya, 45 saham yang tentunya masih berdasarkan ESG quality ya. Nah, kalau dari CMB apa nih untuk topiknya ya? Nah, jadi topiknya adalah saham BBCA, BBNI, dan Telkom. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu juga bisa di screenshot ya untuk topik dari ESG, saham ESG itu apa dari CMB. Nah, di sini kita ada saham BCA. Nah, saham BCA dari segi kita lihat untuk rating ESG-nya, ini ada di A. Jadi so far BCA ini ratingnya improve ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang mungkin belum terlalu familiar, ini bisa lihat nih apakah ESG itu improve ya di masing-masing perseroan ini dari segi ratingnya ya. Ratingnya dari BBCA ini dari waktu-waktu ini konsisten membaik. Nah, dari hal tersebut, kalau dari waktu ke waktu membaik, berarti tentunya inisiatif ESG yang dilakukan oleh perseroan berarti itu positif ya, yang di rating ya. Nah, jadi untuk itu kami mensortir BPCA menjadi topik ESG dari CMB. Nah, untuk katalisnya sendiri, untuk net profit laba bersih di semester 1 ini meningkat 25%, ditopang dari aktivitas bisnis yang mulai membaik dari reopening ekonomi, kemudian juga dari CASA level Bank BCA ini menjadi salah satu yang tertinggi ya di level 81,57% dari DBK. Kemudian di tahun 2022 Bank BCA ini guidance loan growth ini di sekitar 6-8% year on year, deposit ini 16% year on year. Kemudian NIM masih konservatif di 4,9-5% karena di tahun ini masih fokusnya pada loan book ya secara short dari tahun 2022. Target price di 9.300, kemudian untuk Bank BNI target price ini 10.600 dan CASA rasio juga salah satu yang tertinggi di 68,7%. Laba bersih di semester 1 2022 tumbuh 41% year on year. Kemudian kami proyeksi return on equity di tahun ini 12% tumbuhnya, dan untuk dari segi kata penghambatnya dia pertumbuhan loan yang lebih rendah dan juga biaya kredit mungkin yang lebih tinggi dari ekspektasi. Untuk rating BBNI untuk ESG di I-, ini di rating oleh Heavy Native ESG. Dan ini juga salah satu topik kita ya untuk saham ESG. Kemudian yang terakhir adalah saham Telkom. Kita target price di harga 5.000. Untuk katalisnya sendiri di kuartal 2 2022, EBITDA ini tumbuh 3,5%. Dan juga prospek ya, mobile revenue ini lebih tinggi di tahun 2022 ya, dengan enterprise revenue ini menjadi katalis positif di tahun ini dan di tahun 2023. Kemudian untuk ratingnya ini di buy minus untuk ESG environment pillar score. Dan mungkin sekian untuk yang kita bahas untuk ESG. Mungkin kita langsung aja nih untuk ke sesi Q&A ya yang sudah masuk nih. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih ya dari teman-teman kita yang namanya dari Ibu Risma Tinambunan ya. Halo, selamat siang Bu Risma. Untuk menuju passive income di usia pensiun, emiten apa yang sustainable untuk jangka panjang? Apakah sebaiknya membeli saham yang growth atau yang rajin bagi dividen? Nah, biasanya tentunya untuk bisa membangun passive income ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini emiten apa nih ya untuk jangka panjang? Nah, tentunya secara umum Bapak Ibu bisa melihat ke emiten yang punya growth yang di atas rata-rata ya. Ibaratnya tentunya kalau bisa secara sustainable jangka panjang pasti kita harapkan pertumbuhannya juga bisa di atas rata-rata dan sustain ya. Nah, mungkin karena mungkin kita nggak mungkin bahas secara komplit detail ya. Nah, mungkin kalau di IDX Bursa Efek Indonesia itu ada yang namanya adanya sektor ya, atau indeks yang namanya IDX 30 growth ya. Nah, itu bisa bisa Bapak Ibu lihat saham-sahamnya apa aja, dan tentunya itu berdasarkan dari kemampuan perusahaan ya, perseroan ini untuk mencetakkan pertumbuhan di atas rata-rata industri seperti itu. Nah, juga
salah satunya juga tadi ya sempat kita bahas ada saham BBCA, BBNI, dan tentunya itu juga menjadi salah satu yang sustainable ya dari segi ESG ratingnya. Karena apa? Karena dari segi ratingnya untuk BBCA itu paling tinggi ya, paling tinggi. Jadi seperti yang kita bahas tadi ya, bahwa ESG ini tentunya secara nggak langsung dan jangka panjang ini akan menghasilkan prospek ROE ya, atau return on equity yang tentunya positif nih ke perseroan ya. Jadi tentunya kalau ROE-nya terus tumbuh dan konsisten, nah tentunya kedepannya akan sustainable ya harapannya. Dan tentunya mungkin kayak Bank BCA ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Nggak mungkin tentunya Bank BCA mungkin besok itu akan mungkin pilot dan sebagainya ya kalau kita lihat bisnis yang sekarang gitu. Dan juga dari waktu ke waktu kalau kita perhatikan nih, kalau kita mau perhatikan saham Bank BCA itu selalu uptrend ya, uptrend terus posisi dalam arti positioning pertumbuhannya itu positif terus ya, nggak dibandingkan saham-saham yang lain ya. Jadi so far dari topik kita ya, karena topik kita ini ada saham Bank BCA, Bank BNI, dan Telkom. Nah ini juga salah satu pilihan saham yang sustainable jangka panjang yang tentunya bisa Bapak Ibu dicicil ya, cicil menabung untuk berinvestasi untuk tabungan pensiun nanti. Karena ibaratnya sebentar ya Bapak Ibu, coba kayak saya carikan ya contoh dari pertumbuhan saham bank ya, yang di mana tentunya kalau misalnya Bapak Ibu beli saham Bank BCA di 10 tahun yang lalu ya, nah mungkin dengan harga yang tumbuhnya sekarang udah per tahunnya kira-kira tiap tahun Bank BCA tumbuh hampir 2-3% lah ya, 2-3%. Nah tentunya kalau nih sebentar saya ambilkan contoh untuk pertumbuhan Bank BCA ya. Nah, di sini kita lihat Bank BCA 20 tahun terakhir nih teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu pertama IPO untuk harga offeringnya ya untuk Bank BCA ini di harga 1.400, dan kalau kita refer per hari ini mungkin harganya udah sekitar 8.000 ya. Nah, ini belum saya update. Ini kita ambil contoh per 20 kemarin ya. Nah, jadi mungkin kalau kita lihat harga sekarang BBCA ini sekitar 8.000 ya. Nah, jadi so far dalam hampir 20 tahun terakhir ini dan Bapak Ibu ya, saham BBCA udah naik hampir 24 kali ya. Naiknya itu hampir 24 kali dari yang sebelumnya 1.400, ini kalau kita pre stock split ya 1/5 ini hampir di setara 40 ribuan ya. Nah, tentunya dari hal tersebut, kenaikan tersebut ya, tiap tahunnya Bank BCA sebenarnya tanpa kita sadari ya, dalam 20 tahun terakhir ini konsisten tiap tahun tumbuh 23,6% ya, kalau kita rata-ratakan per tahun ya dalam 2 tahun terakhir. Nah, mungkin kita balik lagi, nah mungkin kalau dulu di tahun 2000 ya, ini rutin nabung saham Bank BCA ya, mungkin kita udah pensiun dini nih di tahun ini ya. Mungkin kita nggak harus capek-capek kerja, ataupun kita harus tergantung dengan bekerja tiap hari ya, berangkat ke kantor, kemudian di akhir bulan kita terima gajian, dan kita harus belanja barang dan kebutuhan kita ya. Ibaratnya kita harus menunggu kita dapat gajian baru kita mungkin membelanjakan sesuatu dan sebagainya, dibandingkan mungkin kalau kita udah punya passive income nih, kita bebas nih untuk pengen apa-apa tinggal jalan aja gitu ya, tanpa kita harus nunggu. Ya udahlah, kita kerja dulu, baru di akhir bulan kita ada uang, baru beli apa atau beli apa gitu. Nah, jadi hal itu tersebut kita bisa lihat bahwa mungkin kalau kita mulai nabung dari dulu kala, mungkin ya kita udah nerima hasilnya gitu ya. Kita udah ibaratnya unduh ininya ya, unduh hasilnya gitu loh. Nah, tapi nggak apa-apa nih Bapak Ibu yang teman-teman ya. Ibaratnya investasi itu nggak ada yang telat, tapi ibaratnya kalau kita udah tahu, nah kita harus mulai investasi sejak dini ya. Jangan sampai kita udah tahu tapi kita nunda-nunda nih. Ini yang dihindari ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang sekarang ini udah
udah menyaksikan dan join di kelas pasti nasabah ya, maksudnya pasti umum ya, pasti umum bersama CGCMB Sekuritas Indonesia dan udah tahu pentingnya investasi. Nah, itu harus langsung aja nih Bapak Ibu ya, untuk sejak dini langsung gercep ya, untuk mulai investasi sejak dini dan secara rutin, yang jangan sekaligus nih, jangan sekaligus, tapi ibaratnya secara rutin, mungkin setiap mungkin bulan ini nyicil saham apa, nah mungkin bulan depan nyicil saham apa, terus konsisten gitu, nggak apa-apa, mungkin modalnya mungkin nggak terlalu besar ya, dimulai dengan angka yang mungkin nggak terlalu besar, tapi ibaratnya itu rutin nih Bapak Ibu, baru rela untuk mengalokasikan untuk berinvestasi. Nah itu hal itu bisa memberikan Bapak Ibu tabungan ya untuk masa pensiun, ataupun kalaupun ada plan jangka pendek mungkin itu bisa digunakan ya untuk bisa mewujudkan rencana Bapak Ibu semua ya. Jadi so far kalau kita refer balik lagi, tentunya kalau kita tanya saham-saham apa yang bisa mencetak sustainable jangka panjang, itu adalah saham-saham yang tentunya punya kemampuan mencetakkan pertumbuhan yang konsisten secara jangka panjang ya. Jadi nggak cuma kuartal ini ya, ini mencetakkan laba yang besar, tapi mungkin di kuartal depannya itu malah ambles ya. Jadi nggak konsisten gitu. Jadi ibaratnya layaknya pertumbuhan itu harus konsisten ya. Jadi supaya sustainable itu juga konsisten ya. Dan kalau udah sustainable, nah itu bisa langgeng secara jangka panjang teman-teman dan Bapak Ibu ya. Kalau udah jangka panjang ini udah positif ya, bisa sustainable jangka panjang. Nah ini juga bisa positif ya terhadap Bapak Ibu bisa membangun passive income yang positif ya. Bapak Ibu bisa memilih emiten saham yang tepat ya, sahamnya itu sustainable growth-nya, dan ini dilakukan secara jangka panjang, udah dilengkap komplit, passive income pun bisa ada di genggaman, dan Bapak Ibu bisa aman ya, aman tenang ketika nanti sudah memasuki pensiun. Dan kemudian apa sebaiknya membeli saham yang growth atau rajin bagi dividen. Nah, tentunya yang tadi yang kita sampaikan ya teman-teman dan Bapak Ibu ya, tentunya manfaat dari investasi saham itu nggak hanya dari capital gain aja, yaitu juga ada yang dapat dividen juga ya. Nah, jadi tentunya ini kembali lagi nih ke preferensi Bapak Ibu ya, dan juga membeli saham yang growth dan rajin dividen itu juga nggak ada yang salah ya. Jadi so far itu bisa dimaksimalkan, dan ini preferensi Bapak Ibu semua nih, mana yang ingin diincar nih. Jadi so far mungkin kalau yang ingin dapat capital gain yang gede, ya itu bisa mengincar saham-saham yang mencetak growth yang tinggi, ataupun yang mungkin ingin mendapatkan passive income dari dividen. Ini juga bisa melihat ya saham atau mencermati saham-saham yang rajin bagi dividen ya, seperti itu. Nah, jadi so far mungkin untuk merangkum apa yang kita bahas di siang hari ini ya, tentunya tentunya dari apa yang kita bahas, untuk bisa menjaga kelangsungan hidup kita ya, tentunya kita juga harus aware nih ya teman-teman ya, aware terhadap masalah lingkungan, apalagi dunia saat ini dihadapkan dengan risiko ya terkait climate change. Nah, tentunya mungkin kalau bumi kita terus-menerus ya dalam arti terbebani ya dengan risiko lingkungan, nantinya mungkin lama-kelamaan bumi kita akan mungkin batuk-batuk ya, ataupun mungkin sakit dan sebagainya. Nah, mungkin kalau udah sakit dan mungkin udah parah ya, mungkin nggak bisa tertolong lagi. Nah, mungkin itu juga nggak bikin nyaman ya untuk kita hidup di bumi kita. Nah, jadi so far mungkin supaya bumi kita ini nggak sakit ya, nggak terbebani oleh isu lingkungan. Nah, penting bagi kita untuk menerapkan prinsip ESG ya, atau ibaratnya kita bisa menerapkan atau mengatasi ya climate change, perubahan iklim ini dengan praktik-praktik pilar yang mengedepankan isu lingkungan, isu sosial, dan juga bagaimana kita bisa sustainability secara bisnis dengan menata tata kelola ya secara governance ini dengan transparan, dengan adil, dan juga bisa memberikan keadilan bagi semua orang untuk bisa maju ya. Dan mungkin dari hal ini kita bisa belajar ya bahwa
kita juga bisa menyelamatkan bumi loh, misalnya dengan berinvestasi ke saham-saham ESG dan sekaligus kita bisa membangun passive income nih untuk bisa sustain lagi ya secara finansial, yaitu dengan berinvestasi saham. Nah, kalau mau berinvestasi saham secara ESG, nah ESG stock pick-nya ini ada saham BBCA, BBNI, dan Telkom. Karena apa? Karena dari segi ratingnya, BBCA ini konsisten tadi ya, sustainable ya. Jadi ratingnya itu dari waktu ke waktu itu konsisten meningkat ya. Mungkin dari awalnya mungkin sekitar B, kemudian B plus ya, kemudian jadi A minus, kemudian jadi A ya. Itu contohnya ya, ibaratnya ratingnya itu improve. Nah, kemudian dari rating yang positif juga ini akan menjadi sentimen nih bagi investor. Oh, Bank BCA ini concern loh terhadap isu lingkungan, dan tentunya juga kalau mereka concern ke isu lingkungan, mereka juga berkontribusi nih supaya bisnisnya mereka juga bisa sustain, dan juga lingkungan di sekitarnya juga itu dirangkul supaya tetap bisa berjalan bersama-sama ya, tumbuh, berkembang, dan juga bisa sama-sama selaras seperti itu. Dan juga saham BBNI juga sama, dia ratingnya juga positif, dan juga kita melihat dari saham Telkom dia juga positif ya, selain saham-saham yang punya top rating seperti A di BBNI dan A di BBCA. Nah, selain itu mungkin tips ya bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik ke saham-saham dan concern ke sentimen terhadap perubahan iklim ya, tentang ESG ya. Bagaimana sih menilai faktor ESG yang diterapkan oleh perusahaan TBK? Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat aja nih di sustainability report yang biasanya di masing-masing website resmi Persero itu ada ya. Jadi selain laporan keuangan yang dipublikasikan, nah perusahaan yang sudah menerapkan pilar ESG ini biasanya mereka mengeluarkan nih sustainability report. Nah, saham-saham yang udah ESG apa ini bisa dilihat ya di masing-masing indeks acuan ESG. Ini juga bisa Bapak Ibu ini screenshot ya untuk untuk indeksnya ya. Jadi indeks masing-masing indeks ini di Bursa Efek Indonesia bisa dilihat secara detail anggotanya apa aja, saham-sahamnya apa aja. Nah, mungkin dari indeks acuan tersebut ya, yang mana menjadi topik kita si JCMB yang ini tadi ya, yang kita melihat menarik dan yang punya positif result ESG ini ada di beberapa saham yang positif momentum dan high conviction atau topics ya. Ini ada saham BCA, BBNI, dan Telkom. Nah, ini juga bisa teman-teman Bapak Ibu screenshot untuk menjadi acuan ya, referensi dalam berinvestasi yang relevan terhadap ESG. Nah, kemudian ya ini tema ESG ya. Mungkin lanjut lagi bagaimana untuk memilih saham ESG yang baik ya. Nah, jadi dari sustainability report itu nanti ada ratingnya ya teman-teman dan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dari waktu ke waktu nih. Oh, misalnya di tahun 2020 ratingnya itu misalnya C plus ya. Nah, di 2021 ternyata meningkat nih dari C plus ini menjadi B min nih. Nah, kemudian di tahun 2020 nanti mungkin kalau udah keluar resultnya dari B min mungkin menjadi B plus nih. Nah, jadi ada ibaratnya milestone secara improvement yang positif. Nantinya ini menjadi sentimen ya. Oh, berarti praktik yang dijalankan perusahaan itu semakin tahun ke tahun ya, ini semakin bagus nih. Nah, jadi hal itu juga tentunya secara nggak langsung akan meningkatkan nih secara produktivitas perseroan dan juga dampaknya ya ke dari segi profitabilitas perseroan. Nah, mungkin nggak semuanya kita bahas ya teman-teman ya. Mungkin kalau ingin tahu detailnya seperti apa, mungkin bahas secara profitabilitas dan juga efek-efeknya seperti apa, hal-hal yang menarik, katalis yang lebih menarik dan sebagainya. Nanti kalau Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah ya, kita akan lebih berbincang-bincang lebih detail. Kita rutin ya di kelas pasti khusus nasabah ya. Itu kita rutin memberikan edukasi bagi nasabah untuk memberikan tentunya update-update tentang market, dan tadi ya mungkin lebih detail yang Bapak Ibu mungkin yang nggak didapatkan di kesempatan pada siang hari ini.
Jadi mungkin itu sebagai pengantar ya untuk Bapak Ibu ingin tahu apa sih ESG itu apa dan kira-kira saham-sahamnya itu apa aja, sektor-sektornya itu apa aja supaya menjadi bahan acuan dan teman-teman karena juga si JSMI juga aktif ya mengkampanyekan praktik-praktik bisnis yang berbasis ESG ibaratnya supaya tadi ya supaya kita bisa sama-sama tahu bahwa bumi ini itu kita harus dijaga ya dari namanya risiko climate change. Dan mungkin kalau belum ada pertanyaan, mungkin itu sekian yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Risma Tinambunan. Dan juga sebagai penutup, mungkin kita berbicara tentang motivasi ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau kita tahu, mungkin kita selalu diajarkan untuk menabung ya teman-teman dan Bapak Ibu ya. Menabung supaya pangkal kaya. Nah, tapi memang apakah saat ini itu masih relevan sih untuk menabung aja. Nah, mungkin kalau kita bandingkan dengan adanya inflasi, nah mungkin saat ini nggak relevan nih kalau kita untuk menabung aja. Jadi so far mungkin Bapak Ibu selain dengan menabung, Bapak Ibu juga harus mulai investasi. Karena kalau hanya menabung aja nggak cukup ya untuk menahan kekayaan Bapak Ibu dari yang namanya inflasi. Karena walaupun investasi ini ada risikonya, tapi kalau Bapak Ibu ini bisa memilih saham yang tepat, nah tentunya Bapak Ibu bisa meminimalkan risiko dan bisa mengoptimalkan return-nya ya. Sedangkan apa sih yang paling berisiko nih? Siapa orang yang paling berisiko di dunia ini adalah sebenarnya orang yang tidak melakukan investasi sama sekali. Karena tentunya orang yang tidak melakukan investasi sama sekali, ibaratnya orang itu mutlak ya. Orang itu uangnya itu tergerus ya oleh inflasi dari tahun ke tahun. Jadi walaupun investasi itu ada risikonya, asalkan Bapak Ibu bisa maintain risikonya ya dengan misalnya mengikuti kelas pasti hari ini ya, Bapak Ibu tahu bagaimana memilih saham yang bagus, yang tepat ya. Nah itu nanti bisa menghindarkan risikonya dan mengoptimalkan return-nya ya. Gitu. Jadi ibaratnya so far orang yang paling berisiko di dunia ini adalah orang yang tidak melakukan investasi sama sekali karena investasi walaupun ada risikonya ini bisa diminimalisir dengan Bapak Ibu bisa mempelajari ya secara fundamental dan teknikalnya. Jadi so far yuk mulai sekarang, kapan lagi kalau nggak sekarang untuk mulai berinvestasi sejak dini dan juga rutin ya bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Dan juga saya tambahkan juga mungkin disclaimer on ya, tadi yang apa yang kita bahas, mungkin tadi ada kita memberikan contoh ilustrasi saham apa yang bisa Bapak Ibu cermati, itu lagi kembali lagi disclaimer on ya, ini hanya menjadi sebuah pertimbangan, acuan, tapi kembali lagi ketika nanti Bapak Ibu sudah mulai berinvestasi dalam mempertimbangkan memutuskan investasi, tetap disclaimer on, itu keputusan dari Bapak Ibu sendiri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan semangat terus dan sehat selalu ya bagi Bapak Ibu. Dan jangan lupa ada sesi 2 untuk materi dari digital business ya. Kalau ada kurang, mungkin ada hal-hal yang lain yang Bapak Ibu ingin ketahui, stay tune terus di sosial media kami, ada Instagram, Facebook, Spotify, Instagram ya, ada di TikTok juga, Telegram, Facebook, semuanya ada. Ikuti dan supaya nggak ketinggalan berita-berita dan insight yang tentunya menarik dari CGSMB Sekuritas Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Oke, thank you Mas Haji untuk pemaparan materi di sesi pertama ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah paham nih, jadi saham-saham atau sektor ESG itu seperti apa, dan nanti tadi sudah ada pertanyaan dari Ibu Risma Tinambunan ya terkait emiten apa ya sustainable untuk jangka panjang, tadi juga sudah dijawab oleh Mas Haji. Semoga bisa mendapat gambarannya Bu Risma ya. Jadi kita pada siang hari ini sesinya bersifat santai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan benefit ketika Bapak Ibu mengikuti kelas pasti bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Oke, Bapak Ibu, jadi kita langsung masuk aja ke sesi digital bisnis ya Bapak Ibu ya, atau platform. Mungkin saat ini sudah ada Bapak Adiarto Raharjo, ada Bapak atau Ibu Koko Rosli, ada Bapak Lutfi dan Bapak Nugrahanto Widatdo
mungkin di sini Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan terkait platform atau yang saat ini masih menggunakan aplikasi lama dan ingin menggunakan aplikasi baru, monggo Bapak Ibu yang ingin tanya-tanya apa sih kelebihan dari aplikasi baru dan kapan dimigrasinya atau segala macam ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung tanyakan di kolom Q&A ya, dan mungkin saya screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan tentunya ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang mungkin apa namanya yang belum buka akun ya. Mungkin saya nanti akan share kembali untuk linknya ya Bapak Ibu ya. Jadi, nah di sini saya akan menjelaskan terkait new trading platform with CGCMB iTrade, lalu login screen-nya, temanya seperti apa Bapak Ibu, terus lalu bagaimana untuk bertransaksinya. Lalu ada portofolio, charting dan menu favorit yang mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya telah melakukan trading ya atau berinvestasi di pasar modal atau saham. Nah, tentunya Bapak Ibu pasti tidak asing dengan menu-menu ini seperti itu. Dan kita sudah siapkan Bapak Ibu untuk di aplikasi terbaru jauh lebih baik ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang lama ya seperti itu. Karena kita saat ini sedang memproses pengembangan dan memperbaiki yang lebih baik daripada aplikasi sebelumnya seperti itu. Oke. Nah, ini jadi Bapak Ibu bisa langsung membarcode yang mungkin saat ini Bapak Ibu yang belum menjadi nasabah ya, atau yang di live Facebook yang saat ini masih join, tentunya Bapak Ibu bisa klik atau search di register di CGS di cgcmb.co.id. Jadi Bapak Ibu bisa langsung daftar melalui link atau Bapak Ibu bisa langsung scan barcode menggunakan smartphone saat ini dan tentunya Bapak Ibu langsung diarahkan untuk ke link register .cgscmb.co.id seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu nanti tampilannya seperti ini ya ketika selesai untuk di barcode dan jangan lupa Bapak Ibu ketika ingin login atau misalnya ingin lakukan registrasi, siapkan dokumen-dokumen penting seperti upload KTP dan NPWP, cover buku tabungan dan informasi internet banking seperti itu. Dan untuk proses pembukaan ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih 1 hari Bapak Ibu bisa langsung memiliki ya atau berhasil membuka rekening bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Jadi sekarang ini semua serba online ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu datang ke kantor, cukup Bapak Ibu standby di tempat Bapak Ibu saat ini, registrasi secara online, siapkan KTP, NPWP, cover buku tabungan dan atau informasi internet banking, tentunya Bapak Ibu bisa langsung bertransaksi saham untuk keesokan harinya dan karena akunnya sudah jadi 1 hari tidak perlu berhari-hari untuk membuka akun bersama kami seperti itu. Dan itu jika tidak mengalami kendala ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya ketika Bapak Ibu mengalami kendala untuk registrasinya atau dokumennya tidak lengkap, maka Bapak Ibu juga siap nanti akan dihubungin oleh tim CSO kami untuk memperbaiki data-data tersebutnya seperti itu. Dan nikmati kemudahan dan bertransaksi efek melalui aplikasi CGCMB iTrade dan ini adalah aplikasi terbaru dari kami. Dan ketika Bapak Ibu registrasi dan memilih full online, maka Bapak Ibu langsung diarahkan untuk menggunakan aplikasi terbaru seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa cek langsung di Play Store maupun App Store untuk aplikasi terbaru dari kami. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung download ketika Bapak Ibu sudah jadi nasabah dan memilih full online, Bapak Ibu siap untuk langsung login menggunakan user ID, password, dan PIN ketika Bapak Ibu sudah selesai registrasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini tampilannya ya Bapak Ibu ya untuk aplikasi mobile. Jadi karena mungkin saat ini nasabah atau investor lebih senang atau menggemari menggunakan aplikasi mobile seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena lebih simpel, mobilitasnya bisa di mana saja seperti itu ya dengan aktivitas kita yang padat, tentunya menggunakan aplikasi mobile ini sebagai alternatif untuk Bapak Ibu bisa tetap standby dan berinvestasi dengan instrumen saham seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah kedua aplikasi yang saat ini kita sedang gunakan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada aplikasi lama dan aplikasi terbaru dan tentunya Bapak Ibu kalau kita lihat di sini adalah mungkin Bapak Ibu saat ini yang masih menggunakan aplikasi lama ini adalah gambarannya seperti itu dan ini adalah aplikasi terbaru dari kami. Dan tentunya di sini ada sedikit perbedaan untuk ikonnya Bapak Ibu. Kalau di sini kita lihat ini adalah aplikasi yang lama dan ini adalah ikon aplikasi terbaru dan dua-duanya sudah tersedia di Play Store maupun App Store seperti itu Bapak Ibu. Jadi
Ketika Bapak Ibu registrasi tadi memilih full service, maka Bapak Ibu langsung diarahkan menggunakan aplikasi lama. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah memilih full online, maka nanti Bapak Ibu langsung diarahkan ke aplikasi terbaru seperti itu. Dan ini adalah tampilan login screen-nya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan registrasi, tentunya Bapak Ibu bisa memasukkan user ID beserta password-nya ya, seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah registrasi, sudah menerima nomor RDN seperti itu ya, dan bahkan Bapak Ibu juga langsung menerima user ID, password, dan PIN seperti itu. Dan tentunya untuk informasi Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuka rekening atau yang belum buka rekening, tentunya untuk membuka rekening bersama CGSMB Sekuritas Indonesia tidak ada minimum deposit seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung buka aja terlebih dahulu dan depositnya bisa nanti saja seperti itu ketika Bapak Ibu ingin berinvestasi atau mungkin yang saat ini sudah menjadi nasabah dan sudah mengikuti kelas pasti hari ini sudah ada gambaran bisa langsung deposit aja ke rekening RDN ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu monggo bisa mempelajari dulu untuk kelas-kelas kita, bahkan Bapak Ibu bisa langsung mendepositnya ke rekening RDN Bapak Ibu seperti itu. Dan untuk fee-nya tadi mungkin saya belum jelaskan, untuk ketika Bapak Ibu memilih full online, maka Bapak Ibu akan dikenakan fee-nya sebesar 0,1815% dan ketika Bapak Ibu menjual, maka Bapak Ibu akan dikenakan fee jualnya sebesar 0,285%. Nah, seperti itu Bapak Ibu dan di sini kalau misalnya untuk fee full service Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan dikenakan bunganya atau fee-nya ya, sorry, akan dikenakan fee-nya sebesar untuk fee belinya di 0,25% dan jualnya di 0,35%. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya full service memang agak sedikit cukup signifikan ya untuk perbedaannya Bapak Ibu karena Bapak Ibu nanti bisa dibantu oleh sales Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu untuk bertransaksi. Jadi monggo Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa memilih full service dan atau Bapak Ibu bisa memilih untuk full online seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil login, bahkan Bapak Ibu sudah menerima user ID dan password, maka Bapak Ibu bisa langsung masukkan dan beserta password-nya dan klik login. Nah, ketika Bapak Ibu sudah login pertama kali, maka yang muncul adalah Bapak Ibu bisa langsung merubah password beserta PIN-nya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan password dan PIN-nya agar Bapak Ibu bisa lebih mudah ingatnya, Bapak Ibu bisa merubah dan ketika Bapak Ibu sudah berhasil merubah password dan PIN-nya, maka Bapak Ibu untuk tampilan awalnya seperti ini. Ini adalah tampilan awal aplikasi mobil ketika Bapak Ibu pertama kali login, langsung diarahkan ke menu market Bapak Ibu. Di sini kita lihat ada ada tampilan komposit ya Bapak Ibu ya, atau IHSG dan itu akan bergerak secara real time Bapak Ibu. Dan di sini juga ada beberapa menu yang tentunya sangat membantu untuk trading Bapak Ibu atau investasi Bapak Ibu, yaitu adalah ada menu market, top stock, indeks dan running trade ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ke menu top stock itu langsung ditampilkan untuk saham-saham yang naiknya cukup signifikan, top gainers dan ada saham yang top loser ya Bapak Ibu ya, atau turunnya cukup signifikan pada hari tersebut. Dan tentunya Bapak Ibu, untuk kita lihat di sini ada 2 tema yang bisa digunakan ya, tema gelap dan tema terang Bapak Ibu. Jadi cara merubahnya sangat gampang, Bapak Ibu bisa langsung klik di kotak atau di garis 3 ini, di pojok kiri atas ini, dan Bapak Ibu bisa langsung cari menu settingnya dan nanti langsung diarahkan ke menu temanya dan Bapak Ibu bisa merubah tema gelap maupun tema terang, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tergantung kenyamanan Bapak Ibu saat menggunakan aplikasi CGS MBI Trade. Dan untuk menu transaksinya Bapak Ibu bisa langsung klik trade di sini. Nah, nanti langsung diarahkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika udah masuk ke menu trade di sini, Bapak Ibu bisa langsung klik di kaca pembesar ini untuk mencari saham-saham apa aja yang kira-kira Bapak Ibu ingin beli seperti itu. Nah, contohnya di sini sudah ada, misalnya Bapak Ibu ingin membeli saham SIDO ya Bapak Ibu ya. Ini bukan rekomendasi tetapi ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengklik Samsido, Bapak Ibu bisa melihat harga bid maupun offernya ya. Dengan klik tanda panah di bawah ini, nanti Bapak Ibu bisa melihat harga bid maupun harga offernya seperti itu. Tergantung Bapak Ibu ingin membeli di harga berapa. Nah, kalau misalnya saya ingin melakukan pembelian, harga transaksinya bisa langsung match, maka saya ingin melakukan pembeliannya di harga offer. Jadi polanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membeli saham, dan ketika ada yang menjual Bapak Ibu, antara penjual dan membeli cepat bertemunya, maka Bapak Ibu bisa
membeli atau mengklik di harga offer karena ada sekitar 113.000 kurang lebih ya Bapak Ibu ya, 11.368 ini antrian lotnya Bapak Ibu. Jadi itu adalah antrian lot yang ingin dijual. Dan ini adalah antrian buy yang ingin membeli saham tersebut. Sekitar ada 1.010 jumlah lot ya Bapak Ibu ya, ingin melakukan pembelian saham SIDO. Nah, ketika Bapak Ibu ingin langsung membeli saham tersebut atau transaksinya cepat match, maka Bapak Ibu bisa langsung mengklik harga offernya seperti itu. Jadi antara penjual dan pembeli, Bapak Ibu sebagai pembeli dan investor lainnya sebagai penjual, maka bertemu, maka terjadilah transaksi yaitu adalah match seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk informasinya Bapak Ibu, ketika penyelesaian transaksi penjualan dan pembelian, maka penyelesaiannya itu adalah di T+2. Contohnya misalnya Bapak Ibu melakukan pembelian saham SIDO di hari ini, maka penyelesaian transaksinya atau Bapak Ibu antara penjual, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengirimkan uangnya atau value-nya ke penjual, dan si penjual menjual dari sahamnya ke pembeli, maka transaksi itu setelah di T+2 ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu transaksi di hari Senin, maka setelah di hari Rabu seperti itu. Sebelumnya Bapak Ibu bursa itu setelah itu di T+3 karena untuk mempercepat T+nya di T+2, maka saat ini sudah jadi T+2 ya Bapak Ibu ya seperti itu. Maka caranya ketika Bapak Ibu sudah mengklik harga tersebut, maka di kolom price tersebut juga langsung berubah ya menjadi Rp1.015 dan Bapak Ibu bisa langsung memasukkan jumlah lotnya yaitu adalah satu lot yaitu sama dengan 100 lembar saham. Nah, ketika Bapak Ibu sudah oke untuk dari jumlah lotnya, dari price-nya seperti itu ya, Bapak Ibu bisa langsung klik buy di sini dan nanti langsung muncul konfirmasi order. Di sini ada detailnya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada kode sahamnya atau kode emitennya. Lalu di harga berapa ketika Bapak Ibu ingin melakukan pembelian, lalu jumlah lotnya. Dan di sini ada order value-nya Bapak Ibu yaitu sebesar 101.500 perak dan di sini Bapak Ibu bisa memasukkan PIN-nya seperti itu dan langsung Bapak Ibu bisa langsung konfirmasi order. Nah, ketika Bapak Ibu sudah konfirmasi order, maka Bapak Ibu untuk melihat hasil transaksinya Bapak Ibu bisa klik di kotak kecil ini dan nanti Bapak Ibu langsung diarahkan ke recent order dan melihat statusnya apakah match atau ke reject atau open seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya open itu kenapa tidak match ya Bapak Ibu ya? Mungkin ada nasabah yang sebelum-sebelumnya kelas di edukasi itu yang menanyakan kenapa kok status ordernya itu masih open seperti itu ya. Mungkin transaksinya itu atau jumlah lotnya masih mengantri seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika penjual belum sampai di harga Bapak Ibu yang tawarkan seperti itu atau Bapak Ibu yang ingin belikan, maka statusnya masih open. Nah, kalau misalnya sudah match, biasanya Bapak Ibu yang tadi saya bilang ya, antara penjual dan pembeli sudah bertemu, maka statusnya match. Dan kalau ke reject bisa jadi karena mungkin ketika Bapak Ibu ingin membeli saham, dananya bisa jadi tidak mencukupi yang ada di RDN atau penyebab lainnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak faktornya ketika Bapak Ibu melakukan atau misalnya transaksinya itu ter-reject. Mungkin bisa jadi Bapak Ibu saat ini SIDO harga maksimumnya di harga 1.015, tetapi Bapak Ibu menginputnya di harga 3.000 atau terendahnya di harga 800. Maka kalau misalnya harga terendahnya itu misalnya di harga contohnya 900, maka itu tidak bisa ya Bapak Ibu ya, maka statusnya langsung otomatis ke reject seperti itu. Nah, untuk penjualannya kurang lebih sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa geser buy atau sell di sini dan Bapak Ibu bisa masukkan jumlah lotnya dan harganya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kita balik aja Bapak Ibu ketika sell ingin bisa langsung match transaksinya, saya langsung menginput atau klik di harga bid karena saya bisa bertemu atau bisa langsung match dengan transaksi yang ingin membeli saham saya seperti itu kurang lebih. Nah, ketika sudah oke di harga price seperti ini, Bapak Ibu bisa klik sell di sini dan nanti langsung konfirmasi order. Nah, di sini ada perbedaan Bapak Ibu tidak perlu memasukkan PIN lagi. Jadi ketika Bapak Ibu sebelumnya telah melakukan transaksi dan transaksi kedua 3, 4, 5, 6, maka Bapak Ibu tidak perlu memasukkan PIN lagi. Seperti itu. Kecuali Bapak Ibu melakukan logout login ya. Ketika logout lalu login kembali, maka Bapak Ibu wajib memasukkan PIN-nya kembali seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah tidak perlu memasukkan lagi, Bapak Ibu bisa langsung confirm order di sini. Nah, untuk melihatnya, untuk transaksinya, Bapak Ibu bisa klik di kotak kecil ini, nanti langsung diarahkan ke recent order seperti itu.
Dan tentunya Bapak Ibu bisa melihat transaksinya atau Bapak Ibu ingin melakukan transaksi di menu code ya. Di sini kita lihat ada detail sekali Bapak Ibu untuk ketika Bapak Ibu ingin melakukan pembelian saham. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ditampilkan untuk chart dari saham tersebut. Lalu ada cash map-nya dan ada base bid, base offer, bid loss, bid loss dan overload ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya base bid itu adalah harga terbaik dan base offer itu adalah offer terbaik ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat secara detail. Lalu di sini ada pre-closing-nya Bapak Ibu dan di sini ada yang mendukung ketika Bapak Ibu ingin melakukan transaksi. Di sini ada apa namanya? Menu-menunya ya seperti itu Bapak Ibu dan ketika di sini kita lihat di poin 1 dan poin 2 sedikit ada perbedaan untuk optionnya seperti itu. Kalau kita lihat di sini di poin 1 itu ada option buy aja yang berarti Bapak Ibu memiliki saham tersebut di portofolio tidak memiliki saham tersebut di portofolio, maka munculnya hanya buy. Lalu di nomor 2 itu ada MPPA Bapak Ibu ada dua opsi yaitu buy dan sell yang berarti Bapak Ibu memiliki saham tersebut di portofolio. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembelian saham tersebut atau bisa melakukan penjualan saham tersebut secara keseluruhan yang ada di portofolio. Lalu tentu saja Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini untuk membantu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin merubah harga atau jumlah lot atau Bapak Ibu bisa meng-cancel. Dan tentunya harus perlu diingat Bapak Ibu untuk melakukan amend dan withdraw, tentunya statusnya harus masih open seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin melakukan amend, Bapak Ibu tentunya bisa langsung merubah harganya Bapak Ibu. Jadi bisa langsung klik di sini ya. Misalnya mau tadinya di harga 1.015, ketika mau ingin merubah harganya menjadi lebih murah ya, tentunya bisa klik dari salah satu harga di bid, nanti langsung merubah price di sini dan Bapak Ibu bisa langsung klik amend seperti itu. Dan nanti ketika statusnya itu menjadi amend dan muncul status baru ya seperti itu Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu ingin melakukan withdraw, tentunya bisa langsung klik withdraw di sini dan nanti untuk statusnya nanti langsung ke tercancel atau terwithdraw. Dan pastikan untuk transaksinya itu masih open. Kalau misalnya sudah match, tentunya tidak bisa untuk melakukan amend maupun withdraw. Kecuali partial match ya. Jadi kalau misalnya partial match itu sebagian sudah ada yang match dan sebagian belum ada yang match atau masih mengantri. Nah, sisanya ini tentunya bisa dilakukan untuk meng-cancel atau meng-unmand dari harga atau jumlah lot yang Bapak Ibu order sebelumnya seperti itu. Dan di sini juga ada menu portofolio dan mungkin saya akan menjelaskan dari definisinya dari poin 1 hingga poin 6. Pertama itu ada portofolio value seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah mungkin saya jelaskan portfolio value adalah total aset yang Bapak Ibu miliki saat ini. Nah, kalau kita lihat di sini saham GoTo itu ada sekitar 3.660.000 dan saham MPPA itu sekitar 289.600. Jika kita akumulasi adalah portofolio value-nya sebesar 3.949.600 seperti itu. Lalu yang poin nomor 2 itu ada unrealized profit Bapak Ibu, yaitu adalah total keuntungan atau kerugian secara keseluruhan aset. Jadi di sini kita lihat dari portonya sedang rugi semua ya Bapak Ibu ya. Ini foto lama dan di sini kalau kita lihat Gotonya di harga 366.000 dan kerugiannya sekitar di 134.000 rupiah seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini MPPA-nya kerugiannya sekitar 54.400. Jadi kerugian Goto dan MPPA itu diakumulasi maka unrealized profit-nya kurang lebih minus sekitar 188.400 seperti itu. Yaitu adalah kerugian dari kalau sebelahnya kita lihat di situ ada persenannya itu kerugian dari aset kita Bapak Ibu. Jadi dari aset kita kira-kira kerugiannya dari 4,55% seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada simbol Bapak Ibu yaitu adalah kode emiten atau saham yang Bapak Ibu miliki di portofolio. Lalu selanjutnya itu ada price Bapak Ibu yaitu adalah harga saham di market. Jadi kalau kita lihat di sini ada saham GoTo dan MPPA itu akan bergerak secara real time di portofolio. Lalu selanjutnya itu ada gain atau loss Bapak Ibu. Sorry. Ada gain atau loss Bapak Ibu yaitu adalah total keuntungan atau kerugian dari setiap aset Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki di portofolio. Lalu yang terakhir itu adalah total loss saham yang Bapak Ibu miliki. Nah, kalau kita lihat di sini ada saham GoTo yang kepemilikannya itu sebesar 100 lot dan MPPA kepemilikannya sebesar 8 lot seperti itu.
Lalu selanjutnya ini ada buying power, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini dan saya akan jelaskan secara terperinci ya, secara detail. Yang pertama itu ada buying power, yaitu adalah batas atas nilai transaksi beli Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan deposit dana sebesar 1 juta contoh ya, maka buying power itu adalah 5 juta. Jadi 5 kali dana cash yang ada di RDN seperti itu. Kegunaannya buat apa Bapak Ibu? Kegunaannya adalah ketika Bapak Ibu ingin membeli saham tertentu, tetapi dananya tidak mencukupi di RDN seperti itu. Maka buying power ini adalah dana bersifat sementara atau fasilitas yang diberikan sekuritas untuk para investor ketika Bapak Ibu ingin membeli saham tertentu. Jadi biasanya kalau misalnya para investor itu kenapa menggunakan buying power agar tidak ketinggalan momen dan dananya bisa nanti digantikan atau Bapak Ibu di T+2 bisa membayar dengan mendeposit di RDN Bapak Ibu seperti itu. Lalu nomor 2 itu ada holding market value Bapak Ibu, yaitu adalah nilai saham yang dimiliki Bapak Ibu sesuai dengan harga pasar. Jadi kalau misalnya ini sama kayak portfolio value ya, jadi di situ akan bergerak value-nya tergantung dari kepemilikan saham Bapak Ibu, apakah saham tersebut cenderung naik, apakah saham tersebut cenderung turun seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada total aset Bapak Ibu, yaitu adalah total nilai aset dari dana dan saham Bapak Ibu. Jadi itu akumulasi dari holder market value ditambah dengan current balance-nya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu itu ada current balance, yaitu adalah jumlah dana setelah dikurangin atau ditambah transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan pada hari bursa berjalan. Jadi ketika Bapak Ibu mempunyai dana sebesar 1 juta atau kita lihat di sini ada 124.000, ketika Bapak Ibu membeli saham misalnya contohnya 1 lot 50.000, maka 124.000 tinggal dikurangi 50.000. Jadi itu akan bergerak secara real time. Lalu selanjutnya ini adalah ada available cash balance, yaitu adalah jumlah dana yang tersedia di RDN. Jadi ini adalah dana yang ketika transaksi Bapak Ibu sudah settle ya, jadi ketika Bapak Ibu melakukan pembelian, maka available balance itu akan berkurang. Dan ketika Bapak Ibu melakukan penjualan, maka available balance ketika di T+2 akan bertambah seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada credit limit Bapak Ibu, yaitu adalah credit limit jumlah limit trading yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi di sini adalah batas atas ketika Bapak Ibu menggunakan limit ya atau buying power yang Bapak Ibu bisa gunakan. Lalu di poin nomor 7 dan 8 sebenarnya definisinya sama Bapak Ibu, ada open buy dan open sell. Mungkin saya jelaskan secara kesatuan, yaitu adalah nilai transaksi beli atau jual yang masih belum match pada hari bursa berjalan. Jadi ketika Bapak Ibu telah melakukan transaksi dan statusnya masih open, ketika Bapak Ibu ke menu account summary, maka ketika Bapak Ibu melakukan pembelian, maka akan muncul value-nya, misalnya contoh value-nya itu adalah sebesar 1 juta akan muncul di sini seperti itu. Nah, begitupun sebaliknya, ketika Bapak Ibu melakukan penjualan dan statusnya masih open, maka akan muncul value-nya sebesar 1 juta di sini seperti itu. Nah, kalau di poin nomor 9 dan 10 itu ada sell dan buy. Ini setelah ketika transaksi Bapak Ibu dari open ya menjadi match, yaitu adalah nilai transaksi yang sudah match pada hari bursa sell atau buy yang sudah match pada hari bursa berjalan. Jadi ketika Bapak Ibu transaksi sudah match ya, maka akan muncul value-nya seperti ini, yaitu sebesar 2.746.200. Nah, ini akan menghilang ketika transaksi Bapak Ibu sudah settle atau sudah di T+2 seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan penjualan atau pembelian terus-menerus, maka ketika sudah match akan bertambah sesuai dengan value yang Bapak Ibu beli untuk saham tersebut. Lalu yang terakhir itu ada for sale Bapak Ibu, yaitu adalah nilai outstanding yang sudah T+4 dan perlu dijual. Nah, di sini juga kita ada fasilitas withdraw Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana. Jadi Bapak Ibu bisa catat jamnya dari jam 8 sampai jam 9.30. Bapak Ibu akan mendapatkan transferan dana atau penarikan dana dari RDN di hari yang sama ketika Bapak Ibu melakukan penarikan dana. Tetapi ketika Bapak Ibu melakukan penarikan dana di atas 9.30, maka ketika Bapak Ibu melakukan penarikan dana, di withdraw historinya menjadi pending, dan kita akan memprosesnya di keesokan harinya di hari bursa berjalan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan penarikan dana di hari Jumat, maka Bapak Ibu misalnya di atas jam 9.30, maka dana Bapak Ibu akan kita proses di hari Senin seperti itu. Caranya mudah sekali Bapak Ibu untuk melakukan penarikan dana. Bapak Ibu bisa langsung klik di portofolio. Bapak Ibu bisa geser kiri atau kanan untuk ke menu withdraw.
Dan Bapak Ibu akan muncul untuk konfirmasi seperti ini, jangan lupa untuk klik yes, dan ketika Bapak Ibu ke withdraw history, Bapak Ibu bisa melihat hasil dari status yang Bapak Ibu melakukan penarikan dana. Apakah penarikan Bapak Ibu match atau misalnya pending, nanti situ akan terekap seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk minimum penarikan, Bapak Ibu bisa melakukan penarikan sebesar 50.000 seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu di sini kita juga siapkan history chart atau grafik untuk pergerakan saham, tetapi kalau misalnya di aplikasi mobile cukup terbatas, yaitu bisa sampai hanya 2 tahun saja seperti itu. Tetapi kalau misalnya di aplikasi desktop maupun website, tentunya bisa sampai maksimum ya dari pergerakan saham tersebut dari pertama IPO hingga saat ini. Jadi Bapak Ibu yang senang menganalisa teknikal, monggo bisa menggunakan aplikasi website dan desktop yang kita sudah sediakan. Lalu untuk ini Bapak Ibu kita sudah siapkan untuk beberapa indikator yang tentunya bisa digunakan seperti indikator moving average, time series forecast, Wilder Smoothing, Bollinger Bands, akumulasi distribution, dan lain-lain. Tentunya biasanya kita akan membahas secara kupas tuntas untuk indikator ini biasanya di kelas pasti nasabah ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin yang saat ini join di kelas pasti, tentunya Bapak Ibu ketika sudah jadi nasabah kita akan informasikan untuk kelas pasti untuk nasabah seperti itu. Dan ini adalah menu watchlist Bapak Ibu atau menu my favorit. Jadi Bapak Ibu bisa memantau saham-saham pilihan Bapak Ibu ketika sebelum membeli. Nah, caranya gampang sekali. Bapak Ibu bisa langsung klik watchlist di sini. Lalu bisa klik my favorit. Bapak Ibu bisa klik tanda tambah ini untuk kira-kira sama apa aja yang Bapak Ibu ingin beli di menu favorit. Nah, ketika sudah klik salah satu sahamnya dan ingin menghapus salah satu sahamnya tersebut, Bapak Ibu bisa langsung klik di sini untuk meremove saham tersebut di menu favorit. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom Q&A. Dan tentunya saya informasikan juga jangan lupa untuk follow sosial media kami seperti Instagram, Twitter, Spotify, TikTok, Facebook, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita dan Telegram kita. Karena banyak informasi-informasi menarik lainnya seputar pasar modal, event-event kita, atau promo-promo kita yang sayang sekali Bapak Ibu lewatkan. Nah, biasanya kita di Instagram itu setiap jam 8 pagi itu ada live IG ya, berita tentang saham biasanya itu dibawakan oleh tim analis kita, tim analis freestyle kita. Biasanya ada Mas Aji, Mas Kevin, dan Bu Fani akan membahas topik-topik menarik seputar pasar modal Indonesia dan biasanya juga akan menginformasikan terkait event-event dan promo-promo kita. Seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini sepertinya sudah ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari Bapak Nugrahanto Widakdo. Untuk pertanyaan adalah, untuk fasilitas analisis teknikal, apakah bisa memilih lebih dari satu, misalnya Bollinger Band dan Moving Average? Untuk misalnya fasilitas ini bisa memilih lebih satu kok Pak. Jadi Bapak Ibu bisa, maksudnya dipakai secara bersamanya Pak Bapak ya, sebentar. Oh, kalau misalnya ini Bapak Ibu, jadi kalau misalnya untuk membeli indikator, Bapak Ibu harus memilih salah satunya seperti itu. Jadi misalnya Pak Nugraha ya, misalnya saya panggil Pak Nugraha, sorry. Misalnya Bapak ingin menggunakan movie average, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan movie average terlebih dahulu, dan ketika Bapak Ibu ingin mengganti menggunakan indikator lain, maka movie average-nya juga langsung keganti seperti itu. Jadi tidak bisa menggunakan secara bersama Pak Nugraha seperti itu. Jadi harus pilih salah satu untuk menggunakan indikator untuk analisis teknikal. Seperti itu Pak Nugraha. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk pertanyaannya atau kelas pastinya. Ya, terima kasih juga Pak Nugraha atas pertanyaannya. Semangat berinvestasi ya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah join di kelas pasti, paham investasi bersama CGI CMB Sekuritas Indonesia. Thank you Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di kelas pasti selanjutnya.